go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 99, orang terkuat dalam sejarah. Yuan Mo menggertakkan giginya, menahan amarah, dan merasa terhina di dalam hatinya, tetapi tubuhnya terluka, beberapa tulang patah, dan dia pernah dihancurkan oleh orang-orang di dinasti Yang. Sekarang dia juga dipermalukan. Pergi. Dia menyapa si ungu. Sabel itu hidup dan sombong, tetapi sekarang rohnya layu, mata besarnya tumpul, tubuh yang tertegun sedikit bergetar, dia sedikit takut. Tidak diragukan lagi, orang-orang di Yang sangat tidak ramah kepada mereka, bahkan salah satu lengannya patah dan tidak bisa diangkat, dan itu terlihat seperti luka yang belum lama berselang. Keduanya membungkuk dan berjalan ke kamp pengungsi. Aku benar-benar tidak tahu aturannya, tidak tahu identitasku. Priadi yang telah melirik mereka, dan kemudian menatap bagian belakang Ziyan yang indah, matanya agak panas. Yuan Mo dan Zijing memiliki hubungan dengan Chu Feng. Persyaratan di atas mensyaratkan bahwa keduanya harus tetap, tidak dapat memulai, jika tidak diperkirakan bahwa Yuan Mo akan mati, Ziyan tidak akan memiliki akhir yang baik. Keturunan Taiwu Tianzun mengambil kereta Kirin, dan pakaian yang diselimuti salju menari untuk memberikan kemuliaan suci, sudah berakhir, meninggalkan seruan sepotong. Sebelum dan sesudah perbandingan ini, kontrasnya terlalu besar. Chu Feng melihat semua ini di matanya, dan dia ingin segera melakukannya, tetapi untuk saat ini, dia tidak ingin menghalangi Yuan Mo dan Ungu. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Namun, jika dia bisa, dia masih ingin mengirim keduanya ke seni bela diri yang sesuai di Yang. Aku agak merindukan Chu Iblis, hei, aku benar-benar ingin melihatnya mengalahkan pria itu, menghancurkan wajahnya yang menjijikkan, aku tidak tahu apa angin Chu, di mana. Ziyan berbisik, hidungnya sedikit masam. Chu Feng melangkah maju selangkah demi selangkah, mencari peluang, sampai dia meninggalkan apa yang disebut daerah pengungsian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Cepat buka, kurir yang memiliki darah di tubuhnya akan datang, apa yang ada di sekitarmu, berikan aku kilat. Pria yang bertanggung jawab atas pembukaan jalan ditegur, atau orang yang barusan. Ketika para dewa yang dan para murid muda datang, mereka disertai oleh personel khusus seperti mereka, yang bertanggung jawab untuk memimpin dan membersihkan jalan. Dia tidak memiliki pandangan yang baik untuk orang-orang evolusioner yang telah menghancurkan alam semesta, tetapi lebih kuat daripada ketika menghadapi neraka kamp pengungsi. Pada saat ini, Chu Feng datang dan berteriak kepada pria itu, apa yang terjadi pada anjing itu, karena Anda berasal dari orang-orang yang, Anda sombong, dan Anda tidak dapat memandang rendah manusia Yin. Itu juga merupakan tanda penghinaan terhadap evolusi alam semesta kita yang kacau. Katakan baik untuk semua sama. Apa katamu? Pria itu tiba-tiba murung dan berbalik. Ini adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengambil utusan dan para jenius, sekarang banyak orang melihat ke belakang. Tidak bisa mengerti kata-kata orang. Siapa kamu, Tengus? Meskipun Chu Feng datang ke alam semesta yang kacau, tetapi dengan cahaya jiwa yang kuat, linguistik dari alam semesta ini telah lama mulus. Kebalikannya, pria di kamar yang mendengar kata-kata itu dan menjadi marah. Meskipun dia sangat pintar, kata-katanya sangat lambat, tetapi dia begitu berteriak di depan umum sehingga dia masih merasa ditargetkan dan dipanggil. Mencari kematian. Dia jahat. Namun, seseorang di sebelahnya menariknya, takut hal-hal itu terlalu besar, menyebabkan kemarahan publik, mengatakan, untuk jenius, kami selalu menghargainya. Misalnya, keturunan paling kuat dari kuil Suxian, kuil Amitabha, dan balai iblis pertama diperlakukan dengan sungguh-sungguh dan menikmati kejeniusan matahari. Perawatan umum. Orang yang ditarik masih cemberut dan menatap Chu Feng. Adapun orang-orang seperti Anda, jika Anda cemburu dan ingin mengambil barang-barang, Anda harus terlebih dahulu mengukur berat badan Anda sendiri. Jika tidak, cukup pergi ke kamp pengungsi. Itu adalah. Anda dapat mentransfer topik. Saya berbicara tentang fenomena umum. Anda sangat arogan dan menghina sebagian besar evolusionis di alam semesta kita yang kacau. Chu Feng tidak yakin, dan kemudian dengan sengaja membuat menjadi sombong dan sembrono. Gerakan itu, berkata orang-orang di Yang hebat, saya bermain 10. Tiba-tiba, ada napas lega di sekitar. Orang evolusioner yang menghancurkan alam semesta mengerjap. Beberapa orang menonton drama dengan senyum. Ada sikap acuh tak acuh. Beberapa orang juga membenci. Mereka merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Beberapa orang sedikit bersemangat. Mereka juga melihat kata-kata dan perasaan orang-orang di dinasti Yang. Saya harap mereka dapat mengajar mereka. Kurasa, gurumu pasti sangat ketakutan sekarang. Aku sedang berpikir tentang bagaimana untuk berlutut dan berbuat dosa kepadaku. Nak, kamu masih lembut, konyol, jangan bunuh gurumu, bodoh. Pria di bawah sinar matahari itu tersenyum, tetapi itu sedikit dingin dan pandangan menghina. Serigala ekor besar apa yang dipasang, Xiaoye mengalahkanmu 10,
dan mengatakan siapa aku hanya punya satu saudara laki-laki. Jika amarahnya ada di sini, aku akan membunuhmu sesegera mungkin. Terak, berguling, Xiao Ye tidak percaya pada kejahatan, mendidik Anda sendirian bagaimana menjadi seorang pria. Chu Feng menempatkan slogan. Tentu saja, penampilannya saat ini telah banyak berubah, dan yang lain tidak bisa mengenalinya. Di sekitar, orang-orang terpana, ada suara berisik di sini, dan banyak evolver yang tidak dapat berkata-kata. Ini benar-benar tipuan, dan itu sebenarnya akan mati bersama orang-orang di Yang. Di sisi yang berlawanan, wajah Wang Juncheng berwarna biru dan hijau. Setelah datang ke alam semesta ini, dia adalah orang pertama yang bertemu seseorang yang berani menyebutnya terak. Artinya, Jin Duri hanya tidak puas, dan dengan tindakan, itu tidak akan begitu mudah, tetapi sekarang pria muda itu membencinya begitu saja. Balikan, teriaknya. Dia dari gerbang Taiwu, milik murid gunung asing, bertanggung jawab atas penerimaan di sini, bisa masuk seni bela diri yang diciptakan oleh Tianzun, bukan kebiasaan umum. Dia sangat mandiri di sini, dicemooh oleh orang-orang di alam semesta ini, dan juga menghina, dan di depan keturunan Taiwu Tianzun, biarkan urat biru dahinya muncul. Di kejauhan, para utusan muda dari ajaran agung dari Yang, seperti Fei Lingxian, belum pergi jauh, dan mereka semua melihat ke belakang di kejauhan dan memperhatikan sisi ini. Apa yang akan kamu katakan? Jangan menggulingkanmu, datanglah, aku yakin, kamu pasti orang tengguh, penuh darah, ingin mengubur orang. Chu Feng, sepasang flat berutang, menguntit lehernya, menyipitkan matanya, memecatnya, dan membuat gerakan yang sangat menghina dan menantang. Boom! Wang Juncheng merasa bahwa darah tubuh harus ditiup keluar, dan rambutnya terbalik. Matanya seperti cahaya listrik, dan dia melangkah, dan dia tidak bisa menunggu tamparan di wajah. Tunggu sebentar, aku ingin bertarung denganmu secara adil. Teriak Chu Feng. Saya mencari kematian, tetapi juga jam berapa? Wang Juncheng berkata dengan sinis, dia sangat tinggi, sangat kuat, memiliki kulit perunggu, dan memiliki lengan panjang, seperti monyet besar. Chu Feng memanggil nomor itu, berkata, omong kosong, si jenius adalah seorang jenius, tahun mahkota lemah diperbaiki ke bidang subsakral, keponakan lamamu memperkirakan kepahitan ratusan tahun sebelum mencapai tingkat para suci, berani bertarung denganku di tingkat yang sama. Petik 2. Wang Juncheng sama tidak nyamannya dengan memakan tikus mati. Kekuatannya tidak lemah. Dia adalah orang suci di bawah sinar matahari. Dia secara alami adalah orang kecil, dan dia tidak disucikan setelah beberapa ratus tahun budidaya. Meskipun dia tidak cepat, dia tidak lambat. Firaun, pada kejatuhan alam yang terbatas, lawaninya dengan pertarungan yang adil. Seseorang berteriak, orang-orang yang tidak tahan, mereka harus mendapatkan kebohongan, mengambil duri ini, atau terlalu tidak sopan. Tidak jauh dari sana, ada kejatuhan, pemilihan para penyihir, dan bebas untuk menantang. Itu terbuat dari batu merah coklat khusus, dikatakan sebagai batu khusus yang digali dari kekacauan, abadi dan abadi. Anda yakin bahwa berdiri di platform ini, Anda telah disegel, dan Anda harus sejajar dengan saya. Bukankah itu curang? Chu Feng curiga. Dia telah berdiri di platform ini, melihat tubuh perunggu yang berlawanan, kuat dan hanya ketika dia adalah Wang Juncheng. Apa-apaan ini? Wang Juncheng sangat marah dan tidak sabar untuk menamparnya. Aku khawatir kamu tidak mau menghadap, menggunakan energi para santa untuk membunuhku, atau aku mencari seseorang untuk menentukan. Chu Feng marah, banyak orang menonton dengan diam. Kamu sudah selesai. Wang Juncheng ingin membunuhnya, dan dia ditahan. Jika aku secara tidak sengaja membunuhmu, bukankah kamu bertanggung jawab? Tanya Chu Feng. Banyak orang di atas ring diam, ini terlalu percaya diri terlalu banyak. Kamu berikan aku untuk mati. Wang Juncheng tidak tahan, dan terbang lurus. Telapak perunggu itu seperti piringan, dan penuh dengan rune, menggambar jalur misterius. Namun, Chu Feng melompat langsung ke bawah ring dan berlari. Semua orang terdiam, apa artinya ini? Tunggu sebentar, aku belum selesai, kamu akan mati, apakah itu bersalah? Teriak Chu Feng di kejauhan. Akhirnya, ada beberapa selebritas di jagat raya yang semrawut ini, di sini dijamin pertikaian itu adil dan tidak ada masalah. Chu Feng sekali lagi melompat ke peron dan berkata, pertanyaan terakhir, jika saya secara tidak sengaja menghancurkan Anda menjadi terak, jangan bertanggung jawab. Lagi pula, Anda awalnya terak. Saya ingin bertanya, saya masih bisa menantang peri Filipina. Keturunan Taiwu Tianzun. Sekelompok orang terpana, ini terlalu percaya diri, apa situasinya, berani jatuh seperti ini, provokasi seperti itu, agak sombong membabi buta. Chu Feng berani melakukan ini, ada kekuatan dan keberanian, berani lempar, kalau tidak masalah, lalu bunuh. Adapun sekarang, itu adalah pembunuhan dan pemukulan yang sah.
Tubuh Wang Juncheng gemetar, dan dia terlalu menipu. Orang bijaknya yang kudus sebenarnya diganggu oleh orang kosmik ini, terlalu memalukan, dan bergegas ke depan secara langsung. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan berurusan dengan saya. Kamu tidak akan bertanggung jawab atas hidup dan mati. Kamu juga bisa menantang peri yang beruntung dan keturunan Taiwu Tianzun. Kemudian, orang-orang menemukan bahwa angin Chu bergetar, pandangan yang sangat berlebihan. Aku sangat bersemangat, aku tidak sabar, aku benar-benar ingin menangkap beberapa keturunan Tianzun untuk bermain. Sekelompok orang linglung, tidak ada yang bisa dikatakan. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang ingin mengingatkan bagaimana menggunakan kepala sebagai satuan pengukuran. Setelah orang-orang di reaksi yang datang, mereka ingin bersumpah dan bermain. Pamanmu. Di kamp pengungsi yang jauh, Zian curiga, mata besar dan terpana, dan berbisik, siapa di sini, apakah ini masalah? Kau menggulingkanku. Wang Juncheng mengambil langkah, seperti monyet besar, kecepatannya terlalu cepat, wajahnya terpana, tubuh perunggu bersinar, dan telapak kipas besar ditemukan, menghantui rune ilahi, dan menangkap masa lalu ke arah angin. Dia malu menjadi pertunjukan, terdegradasi, dan hidungnya basah. Dia tidak sabar untuk membunuh Chu. Tunggu sebentar, Chu Feng memanggil di sana, kamu belum menanyakan namaku. Wang Juncheng agak mandek di tengah perjalanan, namun setelah mendengar bagian kedua dari ceramahnya, dia tidak bisa menunggu tamparan di wajahnya. Dia merasa bahwa orang ini memiliki terlalu banyak kata. Ini untuk marah padanya, siapa yang peduli dengan namamu. Telapak tangannya lebih jernih, energinya menggoda, dan dia meraih ke arah leher Chu Feng. Ini disebabkan oleh kebencian, dan dia ingin datang langsung. Hai. Namun, perkembangan masalah itu di luar dugaannya, dan angin Chu akan menarik tangannya ke samping. Kemudian, muridnya meraung dan melihat sebuah tangan meluncur masuk, mendorongnya ke matanya, terlalu cepat, dan tanpa waktu untuk reaksinya, dia meraih lehernya dan mengangkatnya. Kamu. Dia kaget dan kaget orang-orang pribumi yang ingin dia pegang sebenarnya memegang lehernya, seperti seekor ayam, dan meraihnya. Apa yang kamu? Chu Feng membantingnya dan membantingnya ke tanah, tetapi tidak menggunakan kekuatan. Jika satu tembakan membunuh pihak lain, itu diharapkan akan menakuti semua orang. Wang Juncheng memalingkan matanya dan merasa tulangnya harus patah, dan rasa sakitnya tidak nyaman, tetapi dia dengan cepat merespon dan terbang ke tanah. Langkah yang bagus dan luar biasa, ini hari yang mencuri, dan ini luar biasa. Seseorang berteriak di bawah panggung dan berteriak keras. Juncheng, gunakan Taiko Ranlong untuk memaksanya mencekiknya. Seseorang menunjuk dan berteriak pada Wang Juncheng. Ya, Wang Juncheng mengangguk. Dia menyadari bahwa gerakan pihak lain itu halus dan mungkin tidak cukup. Jika itu cukup kuat, dia hanya mematahkan lehernya atau menghancurkannya. Dia merasa bahwa pihak lain tidak bisa menggerakkannya, dia telah melakukan yang terbaik. Boom! Dalam sekejap, tubuh Wang Juncheng bergegas dan mengejar sinar energi lain, seperti naga emas yang berenang, berputar-putar dan terbang, penuh energi keras. Sekarang, dia setara dengan senjata di semua bagian, setiap tempat dapat menyerang, tabrakan ke depan, terpukul keras dengan Chu, ingin menghancurkannya. Benar saja, Chu Feng, tabu, dan terus-menerus menghindar, tidak berani bertarung dengannya, beberapa kali hampir terhapus oleh naga yang kokoh, pemandangannya sengit. Membalik, melarikan diri dari sesuatu, seperti ini artinya, aku ingin bertarung denganku. Lemah dan berangin, kamu terlalu halus, mati. Wang Juncheng menyindir. Dia akhirnya merasa bahwa kejahatan di hatinya memuntahkan sebagian besar waktu. Setelah beberapa saat berkelahi, mulut Chu Feng mencibir-mencibir, dia tidak ingin menemani orang ini bermain, tidak langsung membunuh, tetapi takut menakuti peri Fei Ling dan keturunan Taiwu Tianzun. Hai! Ketika Wang Juncheng bergegas lagi, dia meraih tangan secara langsung, jadi dia memberikan Akilis ke udara, khusus untuk menangkapnya dan kemudian berjongkok ke udara. Hai! Kemudian dia terbanting keras ke tanah, dan kali ini berbeda dari sebelumnya, biarkan Wang Juncheng menjerit, karena tulangnya patah dan darahnya pecah. Belum lagi daging, yaitu, cahaya jiwa hampir berserakan. Kemudian, dia diangkat oleh lengan Chu Feng, dan mulai memukul lagi. Hai! Tanah berguncang, batu di peron sangat keras, dari kekacauan, selalu tanpa kerugian, tetapi di atas juga telah terciprat darah, Wang Juncheng mengerikan. Dalam sekejap, dia membusuk, dan dia dipukuli oleh Chu Feng dan menjadi boneka kain. Semua orang petrokimia, apakah ini hasilnya? Banyak orang berpikir itu harus sebaliknya. Kebenaran tepat di depannya. Pencitraan Wang Jun adalah orang-orangan sawah. Dia diguncang oleh Chu Feng dan pergi ke timur untuk datang ke barat. Yah, Wang Juncheng hancur dan sekarat. Priadi yang berbisik dan menyapa teman-temannya.
Mereka tidak peduli, dan beberapa orang di kejauhan tidak terlalu memperhatikan. Hasilnya sekarang seperti ini. Peri, sebenarnya Wang Juncheng yang dikalahkan. Di kejauhan, sebuah mobil di samping mobil, ada seorang pelayan untuk menuntut peri Feiling. Kurir muda matahari ini hanya melihat ke atas, menantikan keruntuhan. Evolusi alam semesta yang hancur, banyak orang terpana dan tidak dapat mengerti. Wang Juncheng sombong, dan pada akhirnya menjadi boneka busuk di tangan orang lain. Terak, kau terlalu lemah, aku tidak tahu apakah aku telah meminum darah naga, aku dilahirkan dengan kekuatan besar, aku berani menyerang aku dengan brutal, tubuhku jauh lebih kuat darimu. Chu Feng, menafsirkan, di sana. Bahkan, dia sekarang adalah tubuh Tuhan, bahkan di tingkat raja. Kejatuhan ini tidak bisa menekannya, itu benar-benar menghancurkan lawan. Setelah mengambil keuntungan dari itu, dia adalah sikap berkhotbah. Jika Wang Juncheng tahu yang sebenarnya dan tidak marah, dia akan takut mati. Tentu saja, Wang Juncheng harus marah saat ini, dibelenggu oleh orang lain, dan menjadi jorok oleh orang-orang seperti ini, benar-benar memalukan. Ziyan dan Yuan Mo melihat ke kejauhan dari kejauhan. Demi keselamatan mereka sendiri, mereka tidak berani mendekati dan tidak berjalan keluar dari kamp. Jika tidak, mereka khawatir akan ada yang mati untuk mereka. Bahkan jika mereka berjauhan, mereka juga samar-samar melihat bahwa Wang Juncheng, yang memusuhi mereka selama seminggu dan mengguncang tulang setan Yuan, sebenarnya dipukuli. Baru-baru ini, lengan kalajengking ungu yang telah patah, dan hal yang paling mengganggu tentang dirinya adalah bahwa Wang Juncheng menatapnya dengan tatapan terbakar pada hari kerja. Sekarang dia dan kejutan ajaib Yuan, Wang Juncheng sebenarnya keras, terlalu tak terduga, terlalu cepat, mereka ingin berteriak. Terlalu bagus, aku baru membaca Chu Feng jika itu muncul, dan sekarang ada orang yang berani mengajar Wang Juncheng, bermain dengan baik. Ziyan berbisik. Bukankah itu seharusnya dia? Yuan Mo berbisik, dan dia menggunakan jiwanya untuk bersuara. Ah, bukan. Apakah itu? Roh-roh dari roh-roh itu bersemangat, dan kutukan dari peri ungu kecilku sudah jelas. Apakah ini kepala yang benar-benar jahat dipanggil? Mata besar mata ungu itu berbalik, beberapa bersemangat, juga bersemangat. Beberapa senang, tetapi curiga, melihat ke arah cincin itu. Karena, baik dia maupun Yuan Mo, saya tidak berpikir bahwa Chu Feng bisa datang, dia tidak bisa menyeberangi Laut Chaos. Berhenti. Orang-orang di kamar yang berteriak, dan beberapa orang bergegas ke bagian depan cincin, mereka akan buru-buru memblokir angin Chu. Pada saat ini, Chu Feng juga berhenti, karena Wang Juncheng dihancurkan olehnya, dan dia memiliki beberapa tubuh yang tersisa di tangannya. Bahkan cahaya jiwa menghilang dengan cepat, dan itu sudah dibagi. Ini layak namanya, itu benar-benar terak. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, jika dia menjadi orang lain, dia tidak akan mulai jadi malu, masalah besar yang langsung membunuh adalah. Namun, orang ini membuat dia marah, dan bahkan untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan lengan kalajengking ungu patah, belum lagi setan. Hei! Seseorang melangkah di atas panggung dan melihat bahwa Wang Juncheng dihapuskan, dan tiba-tiba menjadi marah dan menantang Chu Feng. Akibatnya, setelah struk ke-80, Santo Yang Seng lainnya dipukuli oleh Chu Feng dan menabrak tanah. Sekelompok boneka, benar-benar membosankan. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Jika diketahui bahwa ia benar-benar dibudidayakan, diperkirakan bahwa setiap orang akan menikahi ibu dan terlalu menggertak, tetapi ia tidak lelah. Karena ia dapat, secara legal, musuh dan memukulinya, mengapa ia harus menyerah? Adegan pemukulan ini, benarkah? Semua orang linglung. Chu Feng tertegun oleh orang-orang yang, terlalu mampu menarik kebencian, dan tidak melihat orang-orang yang di mata. Sekelompok orang tidak bisa melakukannya, tetapi mereka tidak dikalahkan. Mereka dikalahkan oleh Chu Feng di atas ring, dan mereka semua tidak bisa menghentikan serangan hegemoniknya. Apakah masih ada seseorang di bawah sinar matahari? Tidak akan begitu lemah, itu akan mengecewakan. Siapa? Peri Pilin, datang dan belajar, dan keturunan Tai Wu Tianzun, apa yang kamu saling pandang? Chu Feng disebut dewan di depan umum. Boom! Tiba-tiba, inilah bisul. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu luar biasa, ini terlalu menyeramkan, sebenarnya kejatuhan, juga berani menantang orang-orang seperti Feiling. Nona, biarkan aku mengajarinya. Di sebelah Peri Feiling, ada seorang pelayan yang berbisik, tapi gaya Chu, memutar tubuh Dina, dan kemudian, seperti Peri Limbo. Dia mengenakan gaun perak, cukup elegan dan bersih, tetapi dengan es di wajahnya, beberapa orang menantang Peri Bulu, dan itu adalah orang-orang di alam semesta ini, yang membuat mereka merasa bahwa orang ini terlalu bodoh dan tebal, dan ketika mereka berdenyut dengan baik. Kemudian pertempuran pecah. Namun, hasil yang berikutnya membuat semua orang tertegun dan tak bisa berkata-kata.
Wanita ini sangat kuat, lebih dari orang-orang barusan, terutama sangat cantik, dingin dan beku, bahkan dengan aroma dingin. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai menjerit, air mata harus mengalir, dan dia penuh dengan tas besar. Chu Feng tidak sopan padanya, dia mengetuk dahi batu gioknya yang bersalju, menabrak batu bata hitam di punggungnya, dan meninju wajahnya, membuat seluruh tubuhnya bengkak dan panjang di kepalanya. Tanduk, pendarahan di sudut mulut, sangat menyedihkan. Aku masih belum bisa melakukannya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia meraih wanita itu dan memelototinya, dan itu juga merupakan pukulan, dan tiba-tiba gadis cantik di mata banyak orang membuat tangisan yang tragis. Berhenti. Ada beberapa wanita berteriak di sekitar prevailing, dan mereka dengan cepat bergegas. Setelah menunda, gadis-gadis yang telah menggelar panggung juga dipukuli menjadi sampah, yang bukan apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Sayangnya, mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Setelah mereka menggelar panggung, mereka juga mulai berteriak, dan mereka melarikan diri oleh Chu Feng. Mereka semua cantik dan cantik. Hasilnya sekarang membengkak menjadi kepala babi. Selain itu, mereka semua dipukuli oleh Chu Feng, dan mereka terus melakukan slap. Prevailing akhirnya tidak bisa duduk diam, dan pelayan pribadinya benar-benar dipukuli. Sayang sekali. Jika dia tidak lulus, dia hanya bisa mengumpulkan terak yang membusuk. Dia sangat baik, langsing dan cantik, dengan lekuk tubuh naik turun, yang sangat seksi, tetapi wajahnya yang cantik sangat suci, dingin dan tanpa senyum. Rambutnya berkilau, dan tersebar di dada dan punggungnya. Kulitnya putih dan sebening kristal, halus dan elastis. Pada saat ini, dia berteriak dan membiarkan Chu Angin berhenti. Pada saat yang sama, beberapa utusan muda juga terbang, termasuk para tamu Yaxian, Kuil Simao, Kuil Tenjin, dan Kuil Amitabha. Selain itu, Alin yang putih salju masuk ke kosongan, menarik kereta perak dan mendekati tempat ini, membawa keturunan Taiwu Tianzun yang tidak bersalah, putih dan anggun. Kamu takut, datang untuk menyerah padaku. Chu Feng membuka mulutnya. Apa hati yang besar ini? Biarkan keturunan Tianzun menyerah, apa yang dia pikirkan? Semua orang mengira sarafnya terlalu besar. Mengapa kamu tidak bicara? Tanya Chu Feng, melihat mereka semua acuh tak acuh, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku telah gagal, aku benar-benar ingin menyerah padaku, dunia ini terak. Para penonton semua terdiam. Seberapa narsisnya hal ini? Pada saat yang sama, lihat prevailing yang sudah menggertakkan giginya, dan melihat senyum ramah di wajah keturunan Taiwu Tianzun sudah mati. Orang-orang aneh, apakah dia ingin menantang seluruh matahari sendirian? Feiling Pri tidak tahan, apa yang dia lihat, kaki Chu Feng, pelayannya berkedut, dipukuli tidak berhasil, asupan gas jauh lebih sedikit. Selain itu, ketika Chu Feng berbicara, kakinya masih bermain karung pasir. Hai! Peri Filipina melompat ke cincin dan muncul di depan Chu Feng, dan membuka wajahnya dengan ekspresi kosong. Bukannya tidak mungkin meninggalkan hidup mereka, tetapi bagaimana jika Anda ditangkap oleh saya? Tanya Chu Feng. Di mata orang lain, ini adalah bahwa saya tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Utusan muda di Sun yang terafiliasi melakukan yang sebaliknya, bagaimana mereka bisa mati, bagaimana mereka bisa menang, dan ingin hidup. Kamu harus memenangkan aku, apa yang kamu katakan tentang apa yang harus dilakukan. Feiling Pri sangat bahagia, dari kepercayaan diri kekuatannya sendiri, dia bukan orang suci umum. Sungguh, apa yang ingin kamu lakukan? Chu Feng tersenyum, matanya menjadi berbentuk bulan sabit. Semua orang berpikir bahwa matanya iblis, bukan lampu hijau, tetapi lampu biru, sehingga sekelompok orang benar-benar yakin, apa yang dipikirkan orang ini. Sudahkah kamu berlatih Tao selama 200 tahun? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, darah di wajah prevailing tidak malu-malu, tetapi marah. Apakah dia begitu tua? Selain itu, dia sangat berbakat, relatif berbicara, seorang santa muda. Di tempat dengan aura yang kuat di bawah sinar matahari, masih perlu berabad-abad untuk disucikan. Itu merupakan penghinaan baginya. Ketika saya berlatih Tao selama lebih dari 20 tahun, saya sekarang menjadi tempat yang sakral. Chu Feng berpura-pura menjadi orang yang bangga, menyombongkan diri dan membingungkan penilaian mereka. 20 tahun menjadi suci, itu cepat, tapi Diang hanya lebih cepat, sama sekali tidak luar biasa, jadi beberapa orang hadir dengan senyum, suasananya agak dingin. Aku benar-benar jenius. Chu Feng menghela nafas di sana, dan menggelengkan kepalanya, di alam semesta kita ini, apa yang disebut 9 kesucian kecil. Mereka terkenal di muka karena aku belum pernah dilahirkan. Apakah kamu sudah selesai? Setelah kita selesai, ayo bertarung. Setelah kemunculan Feather Fairy, secara otomatis ditekan ke tingkat Yaseng. Hai! Dia tiba-tiba bergegas,
terlalu cepat, seperti cahaya mengambang, berkedip ke angin Chu dekat, tangan sedikit terangkat, untuk mengambil kepalanya. Sosok itu seksi dan seksi, tetapi wanita yang dingin dan beku itu sangat agresif. Dia akan mengambil nyawa. Lambat, tunggu sebentar. Chu Feng jatuh, dan mabuk. Apa lagi yang kamu miliki? Peri Feling berhenti di sana, berdiri di udara, mengerutkan kening, sangat tidak puas. Chu Feng sangat serius dan mengatakan kepadanya dengan sangat hormat, kamu belum menanyakan namaku. Semua orang. Peri yang beresiko. Apakah kamu terkenal semua orang ingin menanyakan pertanyaan ini kepadanya? Apa yang salah dengan ini? Tanya Wang Juncheng untuk meminta seseorang untuk menanyakan namanya. Akibatnya, Wang Juncheng tidak memperhatikannya, tentu saja, itu benar-benar menyedihkan. Peri Feiling juga cukup canggung, sangat tak bisa berkata-kata. Kristal tubuh langsing, keren dan temperamen luar biasa, katanya dingin, tidak tertarik. Bakatnya luar biasa, dia ingin datang untuk menekan pemuda ini, dan dia tidak ingin tahu namanya. Chu Feng mengerutkan kening dan bertanya, mengapa tidak tertarik? Saya akan menjadi terkenal, dan Anda tidak ingin tahu sebelumnya apa nama jenius yang mengalahkan Anda. Pria narsis ini, sombong, semua orang berkedut, ini belum dimainkan, dia mengumumkan sebelumnya bahwa dia adalah pemenangnya. Dahi peri Filipina muncul dengan garis hitam dan tidak tahan. Untuk bertarung sesegera mungkin, dia berteriak, namamu. Dan, dia melakukannya secara langsung, dan dia tidak ingin menunda waktu bersamanya. Aku Ye Hao. Chu Feng adalah penampilan yang menarik, percaya diri, dan pada saat yang sama sangat bangga, orang-orang memiliki ilusi, seolah-olah namanya begitu hebat, menghancurkan bumi. Semuanya. Peri yang beresiko. Tidak pernah mendengarnya. Gaun Peri Feiling berkibar, Folisiasia, tubuhnya ramping dan cantik, dingin dan temperamen, super berdebu, seperti peri dingin yang tidak memakan kembang api manusia. Dia langsung di bawah tangan yang berat, telapak tangannya seperti pelangi, menyembur keluar dari telapak tangannya, ini adalah semacam teknik magis, yang disebut pencetakan streamer, menyilaukan, dan kuat. Jika platform tidak kuat dan memiliki tirai cahaya defensif, orang-orang di sekitarnya mungkin terpengaruh. Ayo mati. Chu Feng minum. Dia berjabat tangan, kristal pekat terbang keluar, menghalangi kekosongan, dan menutupi peri pilin. Ametis Thunder adalah level suci, dia tidak peduli sama sekali, membuang banyak, menjilati wajahnya dan membom peri dari matahari. Ini semua dibawa kembali dari dunia asing. Chu Feng pergi ke rumah para dewa dataran tinggi yang buas, dan harta itu tidak ditemukan, tetapi ada banyak hal seperti itu. Hei, aku menyodok. Banyak orang menjerit, bagaimana perasaanmu bahwa orang ini terlalu tak tahu malu, dan pada awalnya, dia menggunakan guntur ametis untuk menyerang, dan dia tidak melakukannya. Katakan pertempuran yang menentukan. Hai. Chu Feng berhenti pada saat pertama, bersembunyi di sudut, dan kemudian mengangkat perisai perak besar, menghalangi itu di depannya, melindungi dirinya sendiri. Di atas ring, Peri Feiling berteriak, bahkan jika dia berbakat, tingkat evolusi sangat tinggi, kekuatannya luar biasa, tetapi sekarang juga pusing, pembakaran besar ametis Tianlei, Big Bang, yaitu, dia juga takut. Setiap ametis Thunder mengandung energi yang sama dengan yang kudus. Ini setara dengan sekelompok orang suci yang mengepungnya. Boom! Ada badai petir, dan cahaya menyinari cincin itu. Energinya sangat besar. Ia menekan orang di sini, tetapi itu tidak menekan senjata energi seperti ametis. Hai! Jari-jarinya bersinar, mengenakan sepasang sarung tangan kristal, benar-benar permata, menghancurkan beberapa ametis Thunder, dan meledak keluar, meledak di kejauhan. Kejatuhannya tidak kecil, tetapi masih ada energi mengerikan yang mengamuk, mendidih di sini. Ametis Thunder lain juga meledak pada saat ini, yang hanya merupakan bencana, reaksi berantai, ledakan hebat, dan energi bergulir. Peri Filipina bersinar, mengenakan harta, dari ikat kepala hingga anting-anting, ke gaun, tampak cantik, tetapi mereka semua adalah mahakarya dari master pemurnian. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah permata suci. Setelah serangan dahsyat itu masih tak tertahankan dan tidak mungkin untuk sepenuhnya melindunginya. Rok panjang di tubuhnya banyak meledak, dan baju besi dalam memiliki retakan yang baik, dia mengorbankan banyak pedang terbang, serta harta emas, 5 tumpukan naga, tripod suci perunggu, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya beberapa senjata redup dan bahkan retak. Di kejauhan, Chu Feng juga terpengaruh. Sementara itu, perisai suci diubah 2 potong. Pada saat yang sama, ia meraih guntur ametis dan melemparkannya langsung. Ah! Peri-peri Feiling menjadi gila, dia hanya melihat harapan, dia harus menjalaninya, bagaimana dia tidak berharap bahwa pemuda seperti penjahat terlalu celaka dan banyak dilemparkan. Bagaimana bisa ada begitu banyak?
Semua orang juga terpana. Pada saat genting, ini sama sekali bukan solusi. Hai. Rok pertempuran pada peri Filipina telah sepenuhnya diledakkan, dan baju besi bagian dalam yang ketat juga telah hancur, mengungkapkan sepotong besar kulit putih dan halus, cantik dan berkilau. Sekarang, dia mulai menanggung serangan kilat secara langsung, tanpa terlalu banyak benda pertahanan, dan menerima baptisan kilat. Ini jauh lebih kuat daripada hari perampokan. Petir langit kristal ungu mengandung terlalu banyak petir, padat dan padat, yang merupakan produk akumulasi energi guntur. Oleh karena itu, penampilan dan ledakan kalajengking ametis begitu banyak hanya menghancurkan. Tercela, tak tahu malu. Teriakan peri Feiling, tidak bisa lepas, tenggelam sejak awal, ini memiliki kilatan cahaya, tidak ada waktu untuk mengambil. Ketika dia berjuang untuk memblokir gelombang pertama, gelombang kedua badai petir ametis tiba, jadi dia sangat disayangkan dan sangat tragis, dan semua jenis harta karun rahasia terus meledak. Satu demi satu, sebuah pedang, satu demi satu, semuanya patah. Termasuk harta emas kesayangannya, dia juga retak dan terbang ke samping. Ah! Pada akhirnya, dia malu dan takut, tenggelam oleh kilat, dan dibanting oleh Thunder. Ketika kilat berhenti, tempat itu sunyi, tanahnya hitam, dan ada senjata dan puing di mana-mana, harus dikatakan bahwa batu dari kekacauan itu sangat kuat dan tidak rusak. Feiling peri tidak bisa bergerak, di seluruh tubuh, berbaring di sana, di mana ada peri. Dari waktu ke waktu, ada cahaya elektrooptik yang keluar dari tubuh, dengan sedikit kejang. Semua orang kaget dan kaget. Apakah ini masih peri berdarah dingin yang tidak memakan kembang api? Ini, dua ekstrim. Di sudut besar cincin, Chu Feng menjatuhkan perisai yang retak dan berdiri. Untuk sesaat, dia mengganti 4 perisai. Ini karena dia cukup jauh dari pusat petir. Ini benar-benar menyedihkan. Chu Feng menghela nafas. Oh, palsu, kamu juga bilang kamu kesal oleh Feiling. Mereka akan melukai orang seperti itu. Di bawah panggung, ada sekte perempuan di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, sekelompok orang merespons dan ingin segera bergegas dan membunuhnya. Chu Feng memandang mereka, tatapan kesedihan, berkata, bagaimana menurutmu? Aku tertekan oleh 4 perisai ini, adalah perangkat suci saya, sangat disayangkan untuk menghancurkan. Semua orang, tanda pagar Akeong Asteris. Terutama orang-orang Diang, yang marah karenanya, sangat ingin menikahinya, terlalu membenci orang. Beberapa orang akan bergegas ke panggung, termasuk pacar baik Feiling Fairy. Ini adalah keturunan Taiwu Tianzun yang juga suci untuk kemuliaan suci. Chu Feng membanting ke masa lalu, mengeluarkan seikat tali spiritual, langsung mengikat peri Feiling, dan berkata, dia milikku, dia mengatakannya sendiri, sekali hilang, aku ingin berpikir lakukan semuanya. Peri Filipina baru saja bangun dan membuka kalajengking. Setelah mendengar khotbah ini, dia mendengus, matanya menghitam, dan dia langsung terpana oleh gas. Aku datang. Aku datang. Hai. Beberapa orang bergegas kering dan harus puas dengan Chu Feng. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, mari kita pergi bersama-sama. Chu Feng tanpa rasa takut, dan pada saat yang sama membentak mereka, berkata, tentu saja, katakan baik-baik sebelumnya, setelah mengalahkanmu, kamu semua adalah milikku. Sekelompok orang ingin memukulnya hingga ledakan, terlalu memalukan dan penuh kebencian. Kau mundur, biarkan aku datang. Keturunan Taiwu Tianzun melangkah ke udara, datang ke masa kini, kemuliaan-kemuliaan, ambiguitas yang tak tertandingi, dan menyilaukan. Di bawah panggung, Yuan Mo dan Zixiao juga berlari, tetapi mereka tidak menahan diri dan ingin menontonnya dari jarak dekat. Hong Xuan, keturunan Taiwu Tianzun, tidak bisa menahan diri. Dia memanjat cincin itu, dan kemeja peraknya bersinar. Cahaya Dewa Suci bersinar, dan bahkan rambutnya berakar kristal. Temperamennya luar biasa. Beberapa orang, bahkan jika mereka berdiri di lautan orang, akan terlihat berbeda dan akan terlihat sekilas. Hong Xuan seperti ini, seluruh tubuhnya memancarkan kejayaan putih, seperti dewa muda, langkah kakinya sangat ringan, sepatu dan kaus kaki berwarna putih. Pemukulan cahaya putih in vitro-nya, seperti nyala api suci, bagaikan hari besar untuk melindunginya di tengah hari, memicu kegilaannya yang lebih terlepas, suci, dan kuat. Ada jenius dalam tubuh yang memiliki darah surga. Ketika karakter ini lahir, kita tidak akan memikirkannya di alam semesta ini. 10 orang tidak bisa mengalahkan yang lain. Seorang evolusionis yang menghancurkan alam semesta mendesah. Tidak ada yang keberatan, dan semua orang setuju. Tentu saja, orang juga telah menetapkan premis, Hong Xuan tidak dicakup oleh Amethyst Thunder of Chu Feng. Hong Xuan datang, sama seperti seseorang dapat menekan dunia kecil ini, para jenius muda lainnya dari yang ditekan. Momentum yang tak terlihat itu mengejutkan, dan itu luar biasa. Dia terlepas,
memiliki keyakinan yang kuat, dan dia percaya diri dan tak tertandingi. Dia bisa mengabaikan alam semesta ini. Setuju atau tidak? Tanya Chu Feng lagi. Hong Xuan masih tidak berbicara, orang-orang di belakang tidak melakukannya, mereka berasal dari Yang, orang-orang luar biasa, sebenarnya mengajukan permintaan yang tidak masuk akal ini. Namun, Hong Xuan dengan tenang berbicara dan berkata, "Iya, selama Anda memenangkan saya, buang Anda, dengarkan instruksi Anda." Chu Feng mengangguk, "Saya harap Anda berbicara dan menghitung, Ying Gui saya di tangan saya tampaknya enggan menerima kenyataan kegagalan. Saya kira dia tidak akan bekerja sama, hanya akan mati. Dia membawa pilin feri, dan dia mencoba menjatuhkannya di sini, dia benar-benar ingin jatuh ke tanah." Semua orang tidak bisa berkata apa-apa, Tuhan ini terlalu ganas, tetapi itu adalah peri jenius yang cantik yang terlihat cantik dan jatuh ke pedesaan. Dia tidak peduli sama sekali, dia ingin mati. Lambat, Hong Xuan berkata, "Dia ada di sini, jika Ren Chu Feng membunuh Fei Ling, keagungan apa? Jika aku memenangkanmu, lepaskan Fei Ling segera." Ini adalah permintaan Hong Xuan. "Yah, tinggalkan dia sebentar," Chu Feng mengangguk. "Hei." Pada saat ini, Fei Ling mendengus dan bangun. Dia sangat kuat. Dia memulihkan persepsinya dan membuka matanya untuk melihat wajah keji Chu Feng lagi. Namun, kata-kata Chu Feng menurutnya lebih buruk daripada wajahnya, dan benar-benar membuatnya takut. "Kamu canggung, dan jika kamu menelepon lagi, kamu akan langsung mati." Mendengar kata-kata semacam ini, darah muntah Fei Ling, siapa ini, tidak mengerti belas kasihan dan batu giok, apakah ada rahmat? Itu hanyalah penjahat. Apa mata putihnya, apakah kamu pikir kamu dapat mengirimiku gelombang musim gugur, atau keindahan yang tiada taranya? Kamu lihat seperti apa wajahmu dalam warna hitam. Chu Feng mengeluarkan cermin perunggu suci dan bersinar di wajahnya. "Ah!" Peri Filipina menjerit dan melihat wajah yang gelap, dia hampir takut mati, apakah ini dia? Penampilannya yang penuh bunga, wajahnya di kota. Sekarang bukan hanya wajah yang gelap, tetapi bahkan tubuh yang ramping dan seksi hampir menjadi kok, dan dia tidak tahan sakit. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa pulih, tetapi dia menyaksikannya menjadi sangat jelek, dia tidak tahan. Itu seperti patah hati. Yang paling menjengkelkan adalah bahwa penjahatnya masih jatuh, dan wajahnya jelek, ini konyol untuk pertama kalinya sejak kecil ketika seseorang mengatakan dia tidak cantik. "Hai." Dia berjuang dan ingin menyingkirkan kontrol Chu Feng. Hasilnya menjengkelkan. Baru kemudian dia menemukan tali yang diikat dan kokoh, dan tali yang sangat tebal, seperti sapi dan kuda, mengikatnya ke simpul. Dia ingin berteriak dan ingin membunuh. "Sejujurnya, jangan panggil, kamu adalah kepala arang hitam." Chu Feng mengajarinya. "Kamu." Peri Fiumin tidak tahan, marah dan marah, ditambah cedera yang tak terbayangkan, jiwa tidak stabil, hampir pingsan. "Oh, marah padaku." Dia marah. "Hai." Chu Feng langsung memberinya waktu sebentar, dan menghancurkan kepalanya dan meninju dia. Sekarang dia tidak bisa pingsan dan mati. Dia memalingkan matanya dan membenci, jadi dia hitam dan kehilangan kesadaran. "Ini tenang, membunuhmu aneh." Chu Feng tidak peduli untuk mengatakan. Dia melihat itu dan mengangkat Fei Ling langsung, melemparkannya ke sudut, terlalu santai. Ini memungkinkan sekelompok orang di yang berkedut dan merasa tertekan, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. "Saya selalu merasa bahwa orang ini sedikit malu dan marah kemungkinan membakar bunga." "Ayo, Hong Xuan, pelayanku," teriak Chu Feng, dan ini mulai mengenali bahwa dia menang. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu, dan meraih beberapa ametis standar, tanpa penutup, dan sekelompok orang yang menatap lurus. Namun, masih berguna untuk memiliki beberapa petir ametis sekarang. Jumlahnya hanya 5, dan Hong Xuan telah mengambil tindakan pencegahan. Hong Xuan tersenyum, dan dia percaya diri dengan kepercayaan diri. Dia berjalan maju dan berjalan berkeliling. Tubuhnya putih, dan dia menjadi dewa di atas piring. Dia tertutup di dalamnya, sakral dan tidak konvensional, kuat dan transenden. Sementara itu, orang-orang tampaknya melihat Raja Muda para dewa lahir, untuk mendorong semua musuh di dunia. "Ladang gasmu memang sangat kuat, tapi kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini keturunan terkuat Taiwu?" Chu Feng membenci di sana. Apa alasannya pada titik ini, ia masih tega membenci orang lain, dan membiarkan lawan bertanya pada diri sendiri, menyebabkan sekelompok orang memalingkan matanya. Hong Xuan dengan senyum lembut, sama sekali tidak marah, dan dia tidak menutupi, memegang perisai aneh di tangannya, perak dan putih. Ini adalah kulit penyu, seputih salju seperti batu giok, terlihat seperti rune, tampaknya sangat kuat. "Yah, itu benar, Anda dapat menebaknya, ini adalah cermin dari tingkat cermin." Hong Xuan tersenyum, secara aktif menjelaskan, sambil melihat Chu Feng, "Itu artinya, ayolah."
Banyak orang yang tertawa, perisai semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka kontrol, jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan menyedotnya, tetapi titik semacam ini adalah yang paling cocok untuk perlindungan petir. Hong Xuan memiliki darah di dalam tubuhnya dan harus dapat menggunakannya beberapa kali. Boom! Hong Xuan bergerak, seperti generasi petir putih, terlalu cepat, tidak bergerak, tetapi jika gerakan itu guntur, Anda harus membunuh. Pada saat yang sama, Big Bang berbunyi, karena Chu Feng melemparkan ametis thunder, bahkan jika dia melihat perisai putih tidak berhenti. Boom! Hanya hantaman, langit retak, dan tirai cahaya di luar cincin ditusuk. Pada saat yang sama, cincin itu diterangi dengan keras, dan 10 tirai cahaya dibentuk lagi untuk memblokir energi teror internal. Apa yang terjadi? Semua orang kaget. Di tanah, serpihan besar jatuh, banyak orang berkeringat dingin, badannya lunak dan tidak tahan. Pada saat itu, ketika tirai cahaya ditusuk, jiwa mereka bergerak, bergetar, dan mereka tidak bisa tidak menyerah dan ingin dipenggal. Untungnya, ada 10 tirai tipis di peron, menghalangi kengerian terakhir. Di peron, Chu Feng menatap peri Filipina untuk bersembunyi di kulit kura-kura hitam besar dan kuno, yang merupakan sisa-sisa makhluk yang menerangi, yang ia bawa kembali dari dunia asing. Pada saat yang sama, kura-kura hitam ditutupi dengan perisai, yang juga merupakan level refleksi. Namun, bahkan di dalam kulit kura-kura hitam, ia juga membawa perisai, di mana ia berpura-pura membela. Karena, 5 ametis guntur yang dia usir semuanya dicerminkan. Bisa dibayangkan apa yang Hong Xuan temui, itulah sebabnya tirai cahaya pelindung Fujian dan Taiwan awalnya ditembus. Perisai putih itu terkoyak dan akhirnya hancur. Seluruh pria Hong Xuan juga terbang keluar dan menabrak pilar batu di tepi cincin. Ia berlumuran darah dan kemudian berubah menjadi hitam, baju tempur yang kuat di tubuhnya juga runtuh. Di dunia, Hong Xuan, yang seperti dewa, juga seperti kokas pada akhirnya. Lukanya lebih berat daripada Fei Ling. Jika energi di tubuhnya membantunya menyelesaikannya, ia mungkin telah mati sekarang. Meski begitu, dia kehilangan sebagian besar hidupnya, dan tulang-tulangnya patah dan dia tidak tahu berapa banyak akar. Dari kepala sampai kaki, dia takut, dan tubuh tanpa sadar mengejang dan terus mengalirkan listrik. Cangkang penyu hitam Chu Feng juga hancur, dan sebuah lubang besar meledak, karena dalam jarak yang begitu singkat, energi tingkat ledakan adalah serangan tanpa pandang bulu. Dia mengeluarkan Fuling dan menatap Hong Xuan di tanah. Dia memandang ke samping dan tidak bisa menahan nafas. Dia berkata, guru itu tidak mati sebelum dia mati, dan pahlawan itu membuat air matanya berlinang. Seluruh panggung penuh keheningan, tetapi sekarang, sekelompok orang yang tidak tahan, dan beberapa tidak tahan, apakah ini ironis? Ye, kamu terlalu banyak, tercela dan tak tahu malu, sekali lagi menggunakan ametis Tianlei, itu tidak benar, dan itu adalah desahan yang panjang setelah menyakiti orang, apakah itu memalukan dan menyindir? Teriak seseorang. Ketika aku tinggal, aku tidak begitu bergairah. Aku sedang berduka karena kulit kura-kura hitam. Ini diserahkan kepadaku oleh tuanku. Hasilnya sangat hancur, dan itu sedih dan sedih. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu membanting ke depan, mengeluarkan tali, dan mengikat Hong Xuan, yang memiliki darah di tubuhnya, dengan seekor sapi dan domba. Banyak orang yang memiliki pandangan lurus. Bahkan Hong Xuan telah membalikkan perahunya. Dia dijatuhkan olehnya. Ini benar-benar konyol. Saya tidak bisa percaya. Itu adalah keturunan Tianzun. Chu Feng membuka, berkata, semua orang, keturunan Tianzun menjadi pelayan saya, dan peri di antara matahari telah menjadi pelayan saya. Pada kesempatan ini, saya punya ide, mari kita bekerja sama untuk acara besar. Setelah menggemuruh 2 orang, apa yang akan membuat masalah dengan dia? Pada kesempatan ini, mari kita rayakan hal-hal besar. Chu Feng sangat bersemangat, penampilan yang menggairahkan. Namun, fokus orang bukan pada kata-katanya, tetapi pada kakinya, ketika berbicara tentang kegembiraan, dia menginjak sepotong arang tertentu, di mana dia berteriak. Bahkan, sepotong kok itu adalah keturunan Taiwu Tianzun, dan ada semburan darah di dalam tubuh. Sekelompok orang memiliki mata lurus, dan orang-orang di bawah sinar matahari juga linglung. Kamu bantu aku, jangan, angkat kakimu, kamu angkat aku. Seseorang berteriak, itu tidak masuk akal untuk Hong Xuanming. Memang benar bahwa keturunan Tianzun sebenarnya dianggap sebagai batu loncatan. Yang lain ingin diselamatkan. Beberapa orang ingin mengekspresikan diri. Apakah mereka berhasil atau tidak, mereka dapat menjalin hubungan dekat dengan keturunan Taiwu Tianzun. Beberapa orang berpikir bahwa guntur ametis pada Chu Feng tidak begitu banyak. Konsumsi cepat nyata sudah berakhir, ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya dengan kekuatan. Aku benci orang mengganggu saya. Anda pergi makan anggur.
Chu Feng meraih 8 ametis thunder, dan ketika dia membalikkan tangannya, dia melemparkannya dan menutupi pria itu. Dan pria itu berteriak, dan hasilnya adalah cahaya yang menyilaukan, di antara petir para beku, daging dan darah yang telah diledakkan, tulang belulangnya patah, tubuhnya tidak lengkap, dan jatuh ke tanah. Dia dibantai setengah kehidupan, dan tempat itu sunyi. Tentu saja, ini adalah guntur ametis suci, dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan urutan yang lebih tinggi. Oh, akhirnya terbuang sia-sia, bukan pembunuh besar. Chu Feng menghela nafas. Jadi, ketika beberapa orang mendengarnya, mereka tiba-tiba menunjukkan senyum dingin. Untuk sesaat, dalam mendengkur, ada 11 tokoh di atas panggung, semuanya adalah Yang Ren. Biarkan aku datang. Biarkan aku datang. Sekelompok utusan muda sama sekali tidak rendah hati, bergegas kering, sombong dan luar biasa, bisa bangga dengan semua yang disebut jenius dari alam semesta yang rusak. Ayo, 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 ayo pergi bersama, aku akan bertarung denganmu 11. Chu Feng bergegas, untuk bertarung dengan mereka, menyerang semua orang pada saat yang sama, dan kemudian kelompok itu marah, dan mereka menyerang dan menyerangnya. Boom! Guntur meledak lagi. Ini adalah guntur ametis, dan meledak pada saat yang sama. Kemudian zona itu tiba-tiba menjadi suara tragis. Penjahat itu, terlalu tak tahu malu, bukankah katanya tidak ada? Seseorang berteriak marah, merasa bahwa dia terlalu nyata, itu adalah penjahat, bagaimana kata-katanya bisa dipercaya? Seluruh peron bergetar, dan lampu listrik menyala, ke-11 orang digulingkan. Dalam sekejap, seluruh dunia sunyi. Chu Feng menghela nafas, dan kelompok jenius muda di dinasti yang ini berakhir dengan tragedi dan berubah menjadi kok. Mereka diikat satu persatu dan diikat menjadi pangsit daging. Di bawah panggung, semua orang tampak konyol, termasuk ungu dan setan. Orang-orang evolusioner yang telah menghancurkan alam semesta tidak dapat mempercayai mata mereka. Tuhan terlalu ganas. Siapa, di mana, yang berani memulai sekelompok kurir muda di bawah sinar matahari, semuanya terbalik, termasuk yang disebut peri. Setelah itu, dia diracuni oleh racunnya. Ayo kita lakukan masalah besar, hancurkan reruntuhan, selesaikan uji coba terakhir, dan masuklah ke ruang yang sekarang. Teriak Chu Feng, memanggil semua orang untuk bersatu. Namun, tidak ada tanggapan sengit, semua orang diam. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku menyerahkan sekelompok jenius di bawah sinar matahari? Mereka semua akan menggunakannya untukku, dan mengikuti reruntuhan persidangan untuk membantu kamu lulus. Bantu kamu melewati bea cukai. Bagaimana aku bisa mendengarkanmu? Lakukan mimpimu. Seorang jenius muda yang berkata dengan wajah cemberut, tentu saja, dia tidak hitam dan gelap, karena seluruh tubuhnya bingung. Hai. Chu Feng digunakan untuk menghancurkan kakinya dan tidak meninggalkan wajah. Berbicara bukan kata, aku tidak menjanjikannya sebelumnya. Aku memenangkanmu, sehingga kamu bisa melakukan apa saja. Chu Feng mengubahnya menjadi labu. Pada saat ini, Hong Xuan, keturunan Taiwu Tianzun, terbangun, dan Peri Feiling bangkit kembali. Dia melihat bahwa Chu Feng membunuh orang lain dan berteriak, berhenti. Berhenti. Diam, tidak melihatku mengajar adik laki-laki itu, beri aku tempat yang tenang. Chu Feng sangat kasar, berjongkok 2 kali, menghancurkan perisai suci yang rusak, dan memberi kedua pria itu pandangan licik ke Venus, di dahi tas besar, arwah tidak stabil, dan pingsan lagi. Para hadirin terdiam dan orang-orang tercengang dan tidak bisa berbicara. Di atas panggung, para jenius dari puluhan yang juga tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu banyak untuk Tuhan. Ini seperti seorang tiran. Jika Anda tidak mematuhi kata-katanya, ia akan mengendalikan siapa Anda. Bahkan leluhur surgawi akan pusing, bahkan peri memukul masa lalu yang pingsan. Chu Feng datang dengan seorang jenius, tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian dipukuli, biarkan orang ini memalingkan matanya, tulang-tulang tidak tahu berapa banyak akar, kulit hitam dan tua yang in vitro telah jatuh, cukup menyedihkan. Adegan ini membuat orang lain berbulu. Kemudian, Chu Feng mengintimidasi, ayo, bersumpah dengan tanda suci dalam jiwamu, setia padaku, dan kamu akan bebas setelah persidangan. Aku tidak menerimanya. Pria itu marah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Chu Feng memelototinya, dan mulai menyalakan cincin itu, dan jatuh dengan keras, dan jeritannya mengerikan. Orang lain sangat tersentuh dan berusaha mengubah kata-kata mereka sendiri. Berapa lama mereka bisa mendukung? Kemudian, pacar Feiling Fairy juga tragedi. Ketika dia ditarik keluar oleh Chu Feng, dia mulai memukuli. Akibatnya, dia berteriak langsung. Dia juga disebut peri, jika dia seperti beruang dan tongkat, dia akan jatuh dan melemparkannya ke lantai, akan memalukan untuk pulang dan kehilangan muka. Setelah lulus kembali ke Yang, dia akan percaya diri. Oleh karena itu,
dia menyerah dan berkompromi dengan Chu Feng, mengatakan bahwa dia bisa bersumpah, tetapi tidak bisa menyinggung martabat pribadinya. Chu Feng cemberut, dikoreksi dengannya, berkata, kamu sangat gelap, benar-benar ketika saya tertarik padamu. Saya hanya menghargai kekuatan Anda, membantu kami untuk menerobos evolusi alam semesta. Di mata saya, Anda wanita ini nilai jauh lebih baik daripada wajah hitammu. Gila, peri ini benar-benar ingin bersumpah, apakah ini penampilannya? Itu bagus untuk diguntur, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak hitam sama sekali, dia selalu seperti batu giok. Dia memimpin jalan dan yang lainnya terlalu pendek umurnya. Orang terakhir harus membungkuk di bawah atap. Hong Xuan membuka matanya dan melihat bahwa Chu Feng sedang menyusun sekelompok jenius di bawah sinar matahari. Dia cukup terdiam. Ketika Fei Ling bangun, dia melihat bahwa dua pacar baiknya bersumpah, dan berkompromi dengan Chu Feng, tiba-tiba merasa sakit dada, dia membuka mulut, kamu. Jangan ganggu kami. Chu Feng Dao, lalu membantingnya dan menjatuhkannya. Di panggung, mata semua orang, termasuk pacar Fei Ling, juga terdiam. Mereka menyaksikan Fei Ling tertegun lagi. Mereka tidak tahu apakah itu simpati atau kelegaan. Jangan sentuh aku. Hong Xuan tidak ingin pingsan oleh Chu Feng, dan berkata, aku bicara, apa yang kamu inginkan, aku akan melanjutkan, tentu saja, jika kamu menghina kepribadianku, maka aku lebih baik mati. Petik 2. Yah, kalau begitu kamu juga mendorong jiwa untuk bersumpah, dengan hukum resonansi puing, aku menatapnya, jangan membodohiku. Chu Feng Dao. Dengan cara ini, sekelompok orang telah menyerah dan berkompromi dengan Chu Feng, dan dia tidak memiliki persyaratan khusus. Dia ingin orang-orang ini untuk membantu mereka. Setelah mereka selesai, mereka tidak akan berutang satu sama lain. Kebebasan, jalan-jalan. Tentu saja, banyak orang tidak berpikir bahwa Chu Feng dapat berlari. Chu Feng sendiri sangat puas, genangan air akhirnya mengaduk, dan tujuan dia melemparkan kelompok orang ini hanya untuk mengirim Zizi, Yuan Mo ke Yang. Dia tidak bisa memberitahu siapapun, dia bahkan tidak bisa memberitahu Zizi, jika tidak ada yang akan berakhir dengan baik. Peri-peri Fei Ling terbangun, melihat beberapa pacar, sekelompok kenalan termasuk Hong Xuan dan berkompromi dengan Chu Feng, dia benar-benar tidak bertengkar. Akibatnya, Chu Feng harus menjemputnya untuk dikalahkan. Fei Ling, jangan terobsesi. Kamu lihat kita semua seperti ini. Apakah kamu ingin menyingkir? Kau seharusnya tidak ingin kembali ke matahari dan mengungkapkan kekurangan kita. Setelah Fei Ling mendengarnya, dia mengangkat wajah hitam dan memandangi beberapa teman perempuannya. Tidak bisa berkata-kata, apakah ini untuk melindungi dia dari pemukulan, atau apakah dia benar-benar ingin membiarkannya sendirian. Akhirnya, dia juga harus berkompromi dengan kulit kepala. Teman-teman Dao, kita harus pergi ke Shaoguan, ayo pergi ke Yang, ayo pergi, kemungkinannya langka, ikut jalan bersama kita. Chu Feng dengan hangat mengundang. Tempat ini tiba-tiba menjadi aneh dan benar-benar mendidih. Beberapa orang sangat senang, tetapi beberapa orang segera menuangkan air dingin, mengatakan bahwa Ye Hao begitu sombong, benar-benar mati, diperkirakan memasuki reruntuhan akan terbunuh. Tiba-tiba, ada perdebatan panas di sini, suara itu memekakkan telinga, dan banyak evolver tidak tenang. Jangan khawatir, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya, kembali dalam 3 hari. Chu Feng berteriak dan mengingatkan, yang juga dibagi menjadi banyak sekolah evolusi. Jika kamu takut dengan sekte-sekte itu dan menyinggung mereka, maka kamu dapat memilih yang berlawanan. Seni bela diri berlanjut. Chu Feng mengetahui bahwa beberapa sekte sebenarnya sangat tidak sesuai, dan beberapa bahkan bermusuhan. Misalnya, ia telah belajar bahwa sistem Tao dari kepala Taiwu Tianzun juga datang, tetapi tidak ada di sini. Alasan mengapa Taiwu Tianzun sangat mendesak, dia tidak akan ragu-ragu untuk menjatuhkan jalan ke alam semesta bawah dunia. Itu karena ada musuh besar di luar. Tekanannya terlalu besar. Dia ingin meningkatkan dirinya sendiri dan mencari Yang Zibao yang legendaris. Setelah kehilangan tubuh Tao, musuh datang ke pintu dan pergi untuk melawannya, yang membuatnya sangat terluka. Karena ada seni bela diri seperti itu, hati Chu Feng tiba-tiba terasa sangat lega. Jika ada kotak batu di tubuhnya, rahasianya sangat besar. Dia benar-benar ingin langsung ke masa lalu. Namun, dongeng, penyihir dan orang lain benar-benar baik-baik saja. Bagaimana perasaanku kalau lelaki itu begitu tak tahu malu dan berkulit tebal, agak mirip Chu Feng. Pada saat ini, Ziyan curiga. Jangan bicara omong kosong. Yuan Mo mengingatkannya, dan berbisik, bagaimana, setelah 3 hari kami mengikuti jalan dan kemudian pergi ke Sekte Lantotian. Randi Heavenly Respect adalah kebalikan dari Tianwu Tianzun. Beberapa orang datang kepada Tao, mereka telah mengancam bahwa jika mereka memiliki musuh dengan Taiwu, mereka bisa efektif dan mereka akan dilindungi. Tetapi premisnya adalah bahwa Anda dapat lulus tes dan lulus uji coba di reruntuhan.
Selanjutnya, Chu Feng memakai sepasang Fox Huwei dengan sekelompok saudara lelaki dan perempuan yang lebih muda, berpatroli di daratan, ia mencari orang lain. Para jenius di bawah sinar matahari di belakangnya semua berwajah dingin, dan mereka ingin membunuhnya. Namun, pada akhirnya mereka semua menolak, tidak perlu bersumpah, mereka bersumpah dengan hukum puing-puing, begitu rusak, mudah untuk dilawan. Lagi pula, tidak ada beberapa hari. Setelah memasuki reruntuhan, belum terlambat untuk membunuh Ye Hao. Selama 3 hari ini, Chu Feng melakukan perjalanan di seluruh yang disebut kamp-kamp pengungsi, dan ada daerah lain. Saya benar-benar menemukan beberapa orang tua dan situasinya tidak begitu baik. Dia memikirkannya, dan akhirnya dia diam-diam menghela nafas, sehingga mereka harus mengikuti rahasia, tentu saja, sebagai tuan yang misterius. Selain itu, setelah dia siap untuk memasuki relik, dia juga akan mengambil kenangan yang relevan dari orang-orang itu dan menghindari peristiwa besar. Rubah tua Lutong. Chu Feng sangat terkejut, dia menemukan bahwa lelaki tua Lutong, peramal Du Huaiki, dan daunnya beberapa orang, dan dia terbungkus dalam alam semesta yang rusak. Awalnya takut bahwa mereka terpengaruh, sapi hitam besar dan lainnya sudah bersembunyi di planet lain, dan mereka masih ditangkap di sini. Namun, situasi mereka tidak buruk, karena yang sangat peduli dengan kewaskitaan dan telinga melawan angin, dan merasa layak untuk pelatihan yang kuat. Keduanya memiliki bakat langka di 2 bidang mata dan telinga. Bahkan dengan Lutong, Ye Weirou dan yang lainnya, itu aman, dan beberapa orang ditempatkan bersama. 3 hari dan sekejap mata telah berlalu, Chu Feng memiliki banyak hati, sekarang saatnya untuk pergi. Begitu dia mengirim beberapa orang tuanya, dia tidak akan takut. Di alam semesta yang hancur ini, dia bisa menyerang selama 9 hari, dan dia akan menjelajahi 9 yang terpencil, dan dia bisa membunuh dan mundur. Semuanya dilakukan dengan hati, tidak perlu takut akan hal itu. Berjalan, saudara-saudaraku, aku akan membawamu ke Shaoguan, ada adik-adikku yang berlindung, untuk memastikan semua orang bisa lewat. Teriak Chu Feng. Namun, tidak banyak responden. Potong, kita tidak mati, pergi bersamamu, ini adalah masa depan yang mengalahkan diri sendiri. Seseorang tidak menghargai, dan ada kata-kata dingin. Chu Feng tertegun, berkata, kamu benar-benar tidak pergi. Aku berjanji kamu akan menyesal nanti, hanya aku yang bisa melewati kamu, jangan percaya bahwa hari itu akan memiliki hasil. Apa yang bisa disesali, kamu masih terburu-buru untuk pergi ke jalan, jangan tarik kami untuk mati. Teriak beberapa orang. Legenda mengatakan bahwa selalu ada beberapa hari setiap bulan. Tidak stabil, tetapi masih akan diperbarui. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang di sekitarku kuat dan kuat, dari yang, semuanya luar biasa, mahal untuk yang suci, dan Shaoguan sangat mudah. Chu Feng dengan pahit ingin mencoba penyelamatan terakhir dan membawa banyak orang ke jalan bersama. Namun, banyak orang yang telah menghancurkan alam semesta tidak menghargainya, apalagi jaraknya, ada puluhan ribu orang di daerah ini, tetapi pada akhirnya hanya ada beberapa ratus orang. Ini termasuk Yuan Mo, Ziyan dan orang-orang lain dari dunia bawah, yang mau keluar dari kamp pengungsi yang disebut, untuk pergi bersamanya. Oh, semuanya, aku sarankan kamu untuk kembali ke pantai. Jika kamu pergi bersamanya, kamu bisa terlihat baik sekarang, tetapi kamu harus tahu bahwa dia telah menyinggung para jenius di Yang, dan dia harus membunuhnya di jalan. Dia tidak memiliki tujuan akhir. Kamu masih percaya padanya. Beberapa orang juga berkata, oh, ini benar-benar konyol. Dia sendiri adalah seorang bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai. Dia juga ingin kita, mengikuti jalan, dan menjadi jahat. Mata Chu Feng galak. Orang-orang ini benar-benar bersemangat. Mereka dibujuk untuk memberi mereka kesempatan. Hasilnya konyol. Tentu saja, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak akan lama bagi kelompok orang ini untuk menyesal dan berbicara dengan fakta. Dia merasa bahwa dia tidak diasuransikan, dan Yuan Mo dan Ziyan bercampur di antara ratusan orang, sedikit mencolok. Chu Feng memandang Hong Xuan, Fei Ling dan yang lainnya, berkata, saya berkata, adik lelaki, adik perempuan, Anda membuatku takut akan evolusi alam semesta yang hancur. Mereka semua berkata bahwa Anda ingin membunuh saya, apakah itu benar? Setelah lebih dari selusin jenius mendengar namanya, wajahnya menjadi gelap. Setelah 3 hari berkultivasi, tubuh kokas hitam mereka menjadi putih lagi. Sekarang mereka marah, siapa adiknya? Jika tidak ada sumpah pada Tuhan, Anda harus segera membunuhnya. Aku punya alasan untuk menjelaskan, mari kita berjuang untuk hegemoni, bersaing untuk tuan muda pertama di dunia, yang terbaik adalah mengendalikannya dalam lingkup kecil, jangan menyebarkannya ke orang lain, dan tidak bersalah. Tidak peduli bagaimana kita bertarung, kita harus memastikan keselamatan orang-orang ini. Chu Feng menunjuk ke evolusi di belakangnya. Orang-orang ini sangat berterima kasih, pada saat yang genting, Ye Hao masih memikirkan mereka.
Jenius yang menunjukkan rasa jijiknya untuknya siapa yang berani bergegas untuk bersaing untuk posisi tuan termuda di dunia. Jika dia lolos ke Yang, dia akan ditertawakan. Monster muda di kamar yang terlalu abnormal. Beberapa dari mereka dibudidayakan oleh Tianzun secara pribadi. Ini adalah murid dekat dan situasi mengerikan yang tidak bisa dibayangkan. Yah, tidak peduli bagaimana kita bertarung, kita tidak akan melukai orang lain. Hong Xuan mengangguk, berburu pakaian putih salju, seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya putih, menuju ultra debu, sangat suci, dan pada saat yang sama energik. Kamu dengar, ikut aku. Pada akhirnya, Chu Feng memanggil 200 orang, menambah lebih dari 500 orang, dan mengikuti mereka di jalan. Apa yang disebut tanah percobaan? Karena mereka membuka, secara resmi menjejakkan kaki di tengah, langsung terasa kecil, ini adalah tanah hijau luas tanpa matahari. Tanah itu hijau, tetapi itu tidak berarti bahwa hidup itu penuh dengan kehidupan, hijau membuat orang khawatir, tidak sedikit marah. Langit juga mengapung awan hijau, yang agak aneh. Di kejauhan, gunung-gunung tingginya 100.000 kaki, dan mereka berada di depan satu sama lain, baris demi baris, seperti pedang para dewa, memancarkan dingin dan membunuh. Ini adalah jalan, akan melintasi gunung dan gunung, disertai dengan reruntuhan, beberapa dinding yang rusak ada di bukit, dan beberapa di depan mereka. Tidak ada yang mengerikan, hanya reruntuhan. Kami hanya beberapa ratus mil, dan tidak ada bahaya. Seseorang berbisik. Namun, Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Dia merasa sangat tidak biasa di daerah ini. Dia merasa bahwa beberapa tempat agak tidak terlihat, dan dia mencoba menghindarinya. Ayo pergi, tidak ada yang lebih baik. Chu Feng Dao. Hong Xuan, Pri Feiling dan sebagainya sangat tenang, mereka agak puas diri, berjalan berdampingan, berdiri di garis depan. Hei! Tiba-tiba, di reruntuhan, ketika puing-puing memercik, sesosok berdiri dan memegang pedang ke depan. Perubahan mendadak benar-benar membuat orang takut, tetapi ketika mereka melihat apa itu, semua orang tertawa. Itu hanya tukang kayu. Selain itu, ini bukan 3 dimensi, itu datar, seperti papan kayu kasar, seluruh orang rata, memegang pedang kayu busuk, beberapa lucu. Meskipun jenius Di yang tidak mengambil hal yang sama, tetapi tetap menembak, memegang pedang perak, dan menghalangi masa lalu. Klik. Sebuah pemandangan menyeramkan muncul, pedang perak terpotong oleh pedang kayu busuk, dan pedang itu jatuh, dan itu akan mengenai tubuhnya. Semua orang malu, lelaki kayu pipi itu kelihatan seperti boneka yang paling kasar, tapi hasilnya begitu kuat. Itu tidak mengeluarkan sedikit fluktuasi energi, tetapi juga rune flash yang tidak teratur, hanya kekuatan kasar. Hai! Kejeniusan dari yang telah mencapai bidang para kudus. Akibatnya, dia tidak dapat melarikan diri. Dia secara langsung didirikan dan berubah menjadi 2 bagian, dan karakter yang sekarat dihancurkan dengan rapi. Pria ini terbunuh oleh pedang, darahnya masih ada, tubuhnya masih ada di sana, tetapi diubah menjadi darah mati, mayat, esensi seluruh tubuh menghilang. Pedang kayu busuk itu terlalu mengerikan, membunuh jiwa itu sangat mudah. Ini hanya tatap muka, seorang pria kayu di reruntuhan itu membunuh seorang santa jenius di bawah sinar matahari. Murid Chu Feng menyusut, dia menatap pedang kayu busuk, selalu terasa seperti pisau panjang merah gelap yang dia bawa kembali dari sirkuit roda, sangat ganas, mungkin berakibat fatal. Sekelompok orang tertegun. Kalian semua sudah pergi. Teriak Feiling, mengangkat tangannya, labu merah muncul, menarik sumbat, dan tiba-tiba memuntahkan banyak api hitam, terdiri dari simbol pesanan, membakar orang-orang kayu. Hai! Namun, manusia kayu ini tidak memiliki rasa takut, dalam api hitam, ia ditikam dengan pedang, dan kilat cepat. Kapan? Pertengkaran sengit dengan itu. Pada akhirnya, membunuh ratusan pukulan untuk mengakhiri pertempuran, tukang kayu itu hancur berkeping-keping. Tidak ada cahaya jiwa, tidak ada energi, bagaimana itu mendukungnya, dan dari mana asalnya. Orang-orang saling berhadapan dan bingung. Itu jenius dari matahari, dan itu mengerutkan kening, karena tidak canggung, tidak ada residu rune di atasnya, itu sangat aneh. Mereka ingin mempelajari pedang kayu busuk, tetapi ketika mereka mengambilnya, itu membusuk, berubah menjadi abu, dan menyebar bersama angin. Dalam perjalanan turun, suasananya agak membosankan. Bagaimanapun, seorang jenius dari yang sudah mati, sehingga Hong Xuan dan Fei Ling tidak dalam suasana hati yang baik. Hei! Tiba-tiba, ketika mereka mulai datang ke daerah pegunungan setinggi 100.000 kaki, seekor sapi kayu muncul dan berdiri dari reruntuhan, dan itu hampir membusuk. Namun, ia telah membuat banyak orang merasa bersalah. Bunuh itu. Kali ini, jenius yang dulu 4 orang dan berpartisipasi dalam pengepungan. Mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah. Sapi ini sama jahatnya dengan manusia kayu. Boom!
Ini adalah tabrakan yang brutal. Sapi kayu ini tidak memiliki energi untuk menuangkannya, tetapi ia tidak bisa berlari, tetapi kekuatannya sendiri terlalu kuat untuk menerbangkan orang suci. Selain itu, setelah semua sihir, cahaya, Del memukulnya, dia tidak menyakitinya untuk sementara waktu. Hai! Satu orang berteriak, dan ditusuk oleh burdok besar, dan kemudian dengan kasar memprovokasi dan terbang ke udara. Sebelum dia mendarat, dia mulai menghilang dan menjadi mayat. Bunuh! Hong Xuan tidak tahan, dan dia menembaknya sendiri. Hai! Pada akhirnya, sapi ini terbunuh dan dibunuh oleh Hong Xuan. Tidak ada rune di sapi kayu ini, tidak ada energi lain, Del, tapi itu bisa membunuh, sangat kuat. Ketika orang-orang di jalan, mereka merasa sedikit berbulu, reruntuhan ini sangat aneh. Jalan-jalan yang mengikuti, berbagai binatang, humanoids, Del terus muncul, sangat mendebarkan. Dengan Hong Xuan dan Fei Ling menembak, itu akhirnya mengejutkan, tidak ada kematian. Namun, ketika gunung-gunung tinggi hendak dibalik, ada krisis, laba-laba kayu, yak, dan kaki laba-laba kayu yang membusuk itu mengerikan. Dalam pertempuran sengit, Hong Xuan hampir mati, ini adalah makhluk setengah kayu. Aneh. Apa peninggalan ini? Bagaimana bisa ada makhluk kayu seperti itu? Awalnya saya pikir itu dibuat secara artifisial. Namun, jika Anda melihat tidak ada sumber energi dalam tubuh mereka. Itu tidak diproduksi secara artifisial. Ini seperti sebuah ras yang telah menghilang ke sungai panjang sejarah. Akhirnya, mereka membalik gunung dan melihat sebuah kota di Cakrawala, tidak lagi hancur. Hampir, sebuah kota hijau, yang semuanya terbuat dari kayu, sangat megah, sangat besar, memotong jalan. Yah, teks jalan, era paling kuno dari teks suci. Baik Fei Ling maupun Hong Xuan berseru. Mereka menonton teks di dinding kayu. Melalui kota kayu, tubuh ini abadi, jiwa selamanya, itu untuk surga. Dengan kalimat singkat seperti itu, pertahankan setiap orang di dalamnya. Ini adalah jenius Fei Ling dan jenius lainnya. Tidak heran kalau para tetua di pintu mengatakan bahwa reruntuhan ini masih sedang dieksplorasi, dan seharusnya tidak mudah dipertimbangkan. Aku ingin orang-orang di dunia bawah untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu, sangat aneh. Pada saat ini, Hong Xuan sebenarnya mengatakan ini. Setelah Chu Feng mendengarnya, saya benar-benar ingin melihat para dewa di alam semesta ini. Apa yang disebut pengalaman hanya untuk menemukan seseorang untuk membantu orang-orang di yang untuk menjelajahi jalan. Bab berikutnya masih belum terlihat di siang hari, melihat di malam hari, dan memiliki sesuatu di siang hari. Kota hijau sangat indah dan megah, tetapi keseluruhannya adalah bangunan kayu. Kota kayu yang megah seperti ini jarang ada, setidaknya orang-orang yang hadir belum pernah melihatnya sebelumnya. Chu Feng memandang peri Hong Xuan dan Fei Ling, dan menemukan bahwa wajah mereka juga penuh kejutan, tidak tenang, dan keturunan Tianzun dari dinasti yang menunjukkan mengerikan dan luar biasa kota ini. Adik laki-laki, gadis-gadis kecil, yang telah Anda lihat kota kuno di dinasti Yang? Tanya Chu Feng. Jenius yang merasa berminyak. Anda adalah orang pribumi yang telah menghancurkan alam semesta. Apakah Anda berani menyebut kami adik lelaki? Secara khusus, beberapa wanita berbakat, yang terbiasa disebut peri pada hari kerja, sudah terbiasa dengan itu. Sekarang mereka disebut saudara perempuan. Ini benar-benar, apa sistemnya? Namun, mereka tidak memalingkan muka dan menunggu untuk meninggalkan tanah uji coba untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin membayar harganya sekarang. Tidak ada kota kayu yang begitu megah di dinasti Yang. Beberapa orang datang dari gerbang Tianzun. Pengetahuannya alami dan luar biasa. Namun, kota raksasa yang dibangun oleh kayu berkilau ini agak aneh dan tidak berwujud. Siapa yang mau pakai kayu? Api bisa dibakar bersih. Kota ini agak aneh, apa pendapatmu tentang saudara perempuan Fei Ling? Hong Xuan membuka, berburu jubah perak, seluruh tubuhnya adalah cahaya putih suci, disertai dengan hujan ringan, seluruh orang itu super bersih. Dia tersenyum, giginya putih, dan temperamennya sehangat batu giok. Fei Ling tersenyum padanya dan berkata, sepertinya saya melihat gambar residual dalam buku pegangan yang ditinggalkan di usia yang sangat tua, tetapi kesan itu agak kabur. Wawasan kedua orang lebih unggul dari orang lain, dan mereka berbicara tentang satu sama lain dan mengabaikan gaya Chu. Hong Xuan mengangguk dan berkata, ya, jika saya tidak salah menebak, ini aneh. Mungkin terkait dengan simpul kunci pada periode evolusi yang sangat kuno, yang melibatkan jalur evolusi. Orang-orang yang telah menghancurkan alam semesta dan alam semesta dari bawah telah mengerutkan keningnya. Meskipun mendengarkan ini adalah hal yang sangat buruk, bagaimanapun, itu tidak memahami perasaan yang tersembunyi. Chu Feng tidak sama. Dia sudah lama tidak bersama Sihu. Dia tahu beberapa hal lama, yang disebut garpu dalam sejarah evolusi. Cukup menakutkan. Beberapa node,
beberapa zaman kuno, jalan evolusi telah bercabang, dan mereka hanya mengikuti salah satunya. Menurut alasan, seharusnya ada jalan yang lebih mengerikan di titik-titik tertentu, tetapi di mana lampu-lampu cemerlang peradaban evolusi. Beberapa jenius lain dalam jenius yang juga berseru, dan rupanya telah melihat perasaan yang tersembunyi, tetapi mereka tidak tahu. Chu Feng merenung sejenak, dengan hati-hati mendekati kota, untuk menjelajahi misteri tempat ini. Kayu tembok tinggi adalah keseluruhan, tidak seperti disatukan. Ini cukup aneh, ini seberapa besar kayu purba, teksturnya jernih, hijau sedikit, dengan cahaya yang agak redup dan bercahaya. Dia telah mencoba, kota ini terlalu kuat, belum lagi bahwa perangkat suci tidak bisa terluka, dia diam-diam mengeluarkan pedang tingkat dewa tidak bisa meninggalkan jejak di atasnya. Adapun Hong Xuan dan Fei Ling, mereka juga meraba-raba. Ini mungkin melibatkan percabangan peradaban. Arah evolusi yang lain secara alami membuat mereka merasa naik turun dan ingin mendapatkan sesuatu. Melalui kota kayu, tubuh ini abadi, jiwa adalah selamanya, itu untuk peri surgawi. Chu Feng melihat kata-kata di dinding, dan Hong Xuan dan orang lain berkata, tetua Anda memiliki beberapa metamorfosis, bahkan jika mereka adalah dewa, dapatkah mereka melintasi kota ini? Mari kita ke sini untuk mencoba. Dia sendiri adalah dewa, dia sudah merasa bahwa kota ini terlalu mengerikan, dan ada halo yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya merasa gelisah. Begitu Anda dekat dengan kota, Anda tidak bisa terbang. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Chu Feng bukan benda terbang bagi para dewa tingkat puncak. Sungguh hal yang mengerikan, ada penindasan yang tidak bisa dijelaskan. Di kejauhan, kosong, melihat ke depan, kota ini gelap, kota ini tampaknya tak terhingga, terhubung ke alam semesta, dan sebenarnya tidak bisa melihat ujung jalan. Setelah beberapa saat, Chu Feng dengan hati-hati memanjat dinding dan melihat ke depan. Di bawah mata, hati itu terkejut. Hanya tembok kota yang bisa melihat sesuatu. Pada saat ini, Hong Xuan, Fei Ling dan yang lainnya melihatnya dengan sangat berani, mereka juga mengikuti dan berdiri di dinding. Di kota, itu adalah turbulensi waktu dan ruang, itu adalah pecahan waktu, itu mengambang dari berbagai jejak prasejarah, sehingga hati mereka sangat terpengaruh. Puing-puing waktu bergelombang, seperti suatu periode waktu, sungai terputus, ditusuk, dan dipenjara di sini. Daerah itu mempesona, seperti dunia sebelum tahun-tahun yang tak berujung, seperti tempat potongan-potongan waktu berkibar. Kembali ke zaman kuno dan dunia. Selain itu, beberapa kuil kayu setengah terpotong, tidak lengkap, dengan kilau kristal. Apa yang aku lihat, itu pohon asalnya. Fei Ling merasakan jiwanya bergetar. Di kolam kota besar, setengah dari pohon-pohon tua mengambang, sangat megah, sangat besar, dengan cabang-cabang kasar, yang terletak di sana dan menempati banyak ruang. Hanya ada beberapa daun di setengah pohon tua, tetapi setiap daun membawa planet. Apa pertempuran di tahun lalu? Ini adalah pohon asal, tanaman harta bawaan yang tumbuh dalam kekacauan, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Dilaporkan bahwa kekuatan zaman super tua di yang telah memurnikan pohon kecil, dan memegangnya dapat menghapus segala sesuatu di dunia, dan musuh akan menghindarinya. Benda ini juga disebut pohon ketertiban, yang dapat memperkuat energi, kekuatan magis, dan membuat pukulan yang tak terkalahkan. Chu Feng melihat dan melihat, dia merasa bahwa tidak ada cara untuk melintasi kota ini untuk sementara waktu. Bahkan, begitu Anda melintasi kota, ada petunjuk di dinding, itu untuk surga. Namun, begitu gagal, diperkirakan tidak akan pernah terlahir super. Chu Feng menghela nafas, dia memperkirakan cobaan mungkin gagal. Dalam hal ini, dia ingin membunuh Hong Xuan dan yang lainnya di sini, dan kemudian membayar bunga terlebih dahulu. Namun, sebelum dia mencapai tahap akhir, dia tidak buru-buru menembak. Kemudian, orang-orang menyebar dan berjalan di sepanjang dinding, menjelajahi dan mencari di sekitar. Chu Feng membuka orang-orang ini, termasuk Yuan dan Ungu, dan menemukan tempat untuk pergi ke bawah tanah. Dia ingin melihat yayasan. Penyelaman ini dalam bahaya, sekuat kematiannya seperti dewa, apalagi yang lain. Dia mundur dengan cepat dan siap, dan melarikan diri di dalam kotak batu untuk pertama kalinya sebelum dia melarikan diri. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa apa yang disebut sebagai fondasi kota itu memiliki potensi mengerikan yang aneh, tidak dapat dijelaskan, dan unik yang hampir menghancurkannya. Bahkan jika dia bersembunyi di dalam kotak batu, dia meledak dengan rasa bersalah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harus diketahui bahwa bahkan ketika melintasi lautan yang berbahaya dan kacau, itu tidak terjadi. Ini bukan energi, tetapi murni hanyalah potensi yang aneh. Dia ngeri, bersembunyi di balik kotak batu, lalu menyelam ke bagian terdalam tanah untuk melihat apa yang terjadi. Pada akhirnya, dia benar-benar terkejut dan menemukan kebenaran yang mengerikan.
Tidak ada yang namanya fondasi, setelah pergi jauh ke tanah, itu akan menjadi kosong dan kosong, di mana batu penjuru kota. Ini adalah kota yang tersisa. Apakah sudah terputus? Chu Feng sangat terguncang, dan beberapa tidak bisa mempercayainya. Dia dapat dengan jelas mengingat kata-kata tembok itu. Begitu melintasi kota, itu berarti tinggi dan abadi, dan evaluasinya terlalu tinggi. Namun, siapa yang dapat berpikir bahwa itu telah terputus? Dengan hati-hati menatap, seluruh kota tampaknya telah terpotong oleh pedang, setengah berikutnya tidak tahu kemana harus pergi, hanya menyisakan setengah bagian pertama, yang terletak di sini, terkubur dalam lapisan tanah, sehingga terlihat seperti kota yang lengkap. Bagian ini rata dan halus, tetapi mengandung potensi yang mengerikan, dan memiliki atmosfer untuk menekan masa depan saat ini dan saat ini. Karena, Chu Feng mencoba membuang tombak tingkat dewa, hasilnya diam, di depan bagian bawah kolam kota kuno runtuh, berubah menjadi bubuk. Selama Anda memasuki jarak tertentu, segala sesuatu di dunia ini ditekan dan runtuh. Pedang ini hanya untuk memotong usia. Aku bersembunyi di dalam kotak batu dan sebenarnya takut dan mengerikan. Chu Feng terlihat sangat serius. Dia melangkah mundur dan menyelam pada saat yang sama, dan tekanan tiba-tiba menjadi lebih kecil. Dia tahu bagaimana melintasi seluruh kota kayu. Meskipun itu sebuah trik, itu tidak masalah untuk menyelesaikan persidangan. Penyelaman cukup jauh, yang disebut penampang, pedang yang menekan masa depan kuno dan modern, tidak akan menargetkan dia. Yah, apa itu? Satu halaman alat tulis. Murid Chu Feng menyusut, dia menatap di bawah kota. Itu sangat kosong, dan setelah dipotong oleh pedang, itu seperti ngarai besar kosmik, di mana waktu bergelombang dan disertai dengan surat menguning. Ini benar-benar menggelikan, puing-puing waktu, turbulensi ruang angkasa, cukup untuk mencekik para dewa, tetapi halaman itu tidak tahu jam berapa surat yang ditinggalkan berwarna kuning, tetapi masih naik turun, masih utuh. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mendengar semacam suara, seperti Huang Zhongdalu, bergetar dan menjerit, membuat orang bangun, seperti jongkok, bahkan pikiran sedang hanyut. Suatu hari, kamu akan datang. Ini seperti datang dari tahun-tahun sebelum miliaran tahun yang lalu, dengan atmosfer kuno yang tak berujung, mengguncang seluruh waktu dan ruang. Chu Feng agak linglung, siapa yang bicara? Kemudian, dia melihat bahwa kop surat kuning itu bersinar, dan itu bersinar, dengan beberapa kata kuno di atasnya, sama seperti itu hidup dan berdetak. Namun, dia tidak tahu sama sekali. Kata-kata itu seperti pembawa jalan, dan mereka seperti zaman kuno yang membawa seluruh bagian, yang mengerikan. Kemudian dia melihat sesosok, melihat seseorang, pecah di sana, dan menunjukkan pemandangan ratusan juta tahun yang lalu. Saya duduk di mobil jarak jauh untuk waktu yang lama dan pulang sangat larut, lalu saya malu dengan pembaruannya. Jadi terlambat, hanya bab ini, tapi akhirnya saya pulang, saya bisa bekerja keras besok. Satu halaman surat itu terbang di Streamer, melanggar waktu dan menghancurkan sungai. Apakah ini pemandangan miliaran tahun yang lalu? Ini terlalu mengejutkan, tetapi hanya selembar kertas, dan itu benar-benar sangat menusuk. Selain itu, ada senjata untuk mengejar ketinggalan, ada seberkas cahaya yang mengerikan, tidak ada penindasan rune, tetapi selembar kertas tidak rusak, jadi terbanglah. Boom! Pada akhirnya, berbagai tabrakan balok, seperti rune mengerikan dari dua kubu, diserang ratusan juta mil jauhnya, dan konfrontasi menyebar ke surat di sini. Selain itu, Chu Feng mengejutkan penemuan itu, ada sosok yang kabur, tetapi tidak bisa benar-benar memotong. Sebuah tangan besar abu-abu seperti patung tanah liat, muncul di puing-puing cahaya pada waktu itu. Saya tidak tahu sisi mana yang harus diserang, dan itu menyala di sana. Pada saat terakhir, nafas yang diungkapkannya menyedihkan, menyayat hati, dan jiwa bergetar. Sampai saat itu, telapak tangan yang seperti abu-abu menghilang, dan dikembalikan ke kedamaian. Bahkan surat itu, Streamer, kekuatan waktu, telah memudar dan kabur. Chu Feng diam, dan matanya menatapnya. Masa lalu macam apa ini? Berapa umur barang-barang lama? Apakah ini simpul penting pada persimpangan dalam sejarah evolusi? Adegan yang baru saja terjadi itu terlalu cepat, dan itu selesai dalam ilusi kesuraman. Hampir tidak mungkin untuk bereaksi. Chu Feng tidak bisa menilai bagaimana tingkat konfrontasi evolusi, atau setelah pertempuran. Bahkan jika dia memiliki tempat berlindung dari kotak batu, dia berada di bawah tekanan besar. Dia memejamkan mata dan mengingat kembali semua yang baru saja dilihatnya. Dia percaya bahwa itu adalah momen yang sangat penting dalam sejarah evolusi. Sayangnya, dia tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dan tidak dapat mengurangi kebenaran pamungkas. Berkedip lagi, simbol emas berkedip di kedalaman kalajengking, dan mata Chu Feng dipenuhi dengan waktu dan ruang untuk melihat apa yang tersembunyi di kedalaman waktu.
Namun, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa sejak kematiannya untuk Tuhan, matanya telah gagal untuk pertama kalinya, bukan karena Anda ingin melihat Anda dapat melihatnya, ada keheningan. Semakin dia ingin mengamati, semakin banyak kabut putih mengisi, dan kekuatan cahaya akan menenggelamkan surat itu. Mungkin penampilannya acak, mungkin hanya muncul waktu saja, jadi menghilang. Namun, ada kata-kata yang jelas pada kop surat, serta karakter yang padat, tetapi ia hanya mendengar satu kalimat, jauh dari cukup, ia ingin mengetahui detailnya. Chu Feng memperkirakan jarak dan terus mundur. Dia mencoba dan menguji, dan di bawah perlindungan tidak ada kotak batu, aman untuk memasuki ruang lingkup. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa dia berpikir lebih, dan dia penuh mil. Pedang yang disebut memotong kota kuno, dan bagian yang halus memang mengandung potensi yang tidak bisa dijelaskan, tetapi itu tertutup dan tidak meletus. Hanya jika terlalu dekat, akan memicu beberapa, yang akan membuat orang tidak mampu menanggungnya. Chu Feng menghirup udara dingin, dan pedang menghancurkan kota kuno. Ini hanya menghancurkan bumi. Apa yang dia rasakan sebelumnya hanyalah bulu. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa jika seseorang memprovokasi potensi yang benar-benar tersembunyi di bagian tengah kota yang halus, apa yang akan terjadi tidak mengerikan. Apakah ini akan membuat seluruh pesawat ambruk? Apakah itu akan menyebabkan ledakan kacau? Apa yang akan tersisa di alam semesta yang rusak ini? Chu Feng menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir terlalu banyak. Dia tahu bahwa dalam sejarah evolusi kuno, benar-benar ada periode waktu yang mulia, jika ada salah satu cabang, satu simpul, itu juga luar biasa, mengguncang masa depan saat ini dan masa depan. Setelah pengamatan yang cermat untuk waktu yang lama, belajar untuk waktu yang lama, Chu Feng pergi, dan saya yakin bahwa saya tidak pernah bisa melihat apapun. Dia pergi ke permukaan. Di tanah, sekelompok orang mengerutkan kening, mempelajari kota kayu ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang punya cara. Selain itu, ada korban jiwa belum lama ini, dan para jenius di Lianyang memiliki orang-orang yang mati lemas, patah lengan, dan pertumpahan darah, dan mereka tidak bisa berhenti. Seseorang menyerang Mu Cheng, meskipun jaraknya jauh, tetapi masih dimentahkan, serangannya diperbesar 10 kali dan dipukul balik. Angin Chu terdiam untuk sementara waktu. Jenius itu agak tidak beruntung pada pandangan pertama, tapi dia beruntung jika dia memikirkannya. Dia pergi jauh ke dalam tanah tetapi menyaksikan betapa mengerikannya itu. Adalah keajaiban untuk menggunakannya di sini. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada cara untuk membantu kamu melindungi kelompok orang ini. Kamu hanya dapat menarik diri, kata Hong Xuan. Dan kelompok orang ini juga mencibir, dan sekarang persidangan berakhir, terlepas dari sukses atau gagal, perjanjian dan sumpah di antara mereka terpenuhi. Pada saat itu, mereka dapat mulai dengan Ye Hao. Pada awalnya, mereka terikat oleh aturan dan batasan, memikirkan konfrontasi dengan urutan yang sama, dan sungguh memalukan bahwa penjahat mengambil ametis Tian Lei di seluruh penjuru. Sudah waktunya untuk melikuidasi. Belum lagi orang lain, yaitu Pri Feiling dan beberapa teman wanitanya tidak tampan, saya ingin mengalahkan wareng ini, dan mereka penuh hitam hangus, dan mereka mengatakan bahwa mereka jelek, itu benar-benar masalah alasan, itu adalah bibi peri yang bisa ditoleransi. Chu Feng sangat tenang, berkata, ini belum berakhir. Jika Anda tidak bisa, saya bisa memimpin semua orang di masa lalu. Lelucon apa yang kamu buat, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang kamu andalkan. Si jenius matahari berbicara. Hanya karena aku adalah pemenangnya, aku telah menjungkir balikanmu, dan aku adalah tawananku. Postur Chu Feng tinggi, dan itu benar-benar sukses, dan biarawan itu pendek. Kamu. Apa yang kamu akan pergi dengan saya. Chu Feng melambaikan tangannya dan semua orang mengikutinya di jalan. Hai. Dia memecahkan lubang di tanah, membawa ratusan orang ke dalam tanah, dan tentu saja tetap cukup jauh, tanpa bagian di dekat bagian kota. Meski begitu, pada akhirnya, orang-orang jelas melihat bahwa ini adalah kota yang tersisa yang dibuka oleh pedang. Pergi, persidangan akan segera berakhir, kita melompat di langit. Chu Feng tertawa. Dia konyol di sini, melintasi kota, demi surga. Setiap orang memiliki sedikit masalah. Mereka maju di dasar tanah, mereka melintasi masa lalu di dasar kota, dan mereka harus berhasil. Secara umum, jadi seperti itu, kota seperti itu, langit dan bumi akan terhalang, dan sayapnya sulit dilompati, tetapi hari ini mereka sebenarnya berhasil. Tidak ada yang berpikir bahwa ini adalah kota yang hancur dan ada cacat di tanah. Beberapa murid di kamar yang tidak bisa duduk diam. Beberapa dari mereka melihat kop surat yang samar-samar dalam potongan waktu. Mereka begitu panas sehingga mereka tidak sabar untuk segera bergegas ke mereka. Chu Feng berbicara dengan serius dan berkata, aku memperingatkanmu, jangan main-main, jangan bunuh kita semua.
Beberapa orang jenius di yang memiliki pilihan dan mereka tidak terlalu yakin. Mereka ingin berhenti dan menonton dengan hati-hati, tetapi mereka dihentikan oleh Hong Xuan dan Fei Ling. Tempat ini membuat mereka merasa tidak nyaman, atau lebih baik melewati masa lalu dulu. Baiklah, ayo pergi, setelah akhir, kita akan kembali dan belajar. Murid yang putus asa itu mengangguk. Dengan cara ini, sepanjang perjalanan untuk menyeberang, butuh setengah hari untuk mencapai ujung dan berjalan melewati masa lalu. Seberapa cepat mereka, dan butuh waktu lama untuk membayangkan seberapa besar kota setengah mahkota ini. Sukses, kita keluar, hei, ada pintu ringan di depan, berkomunikasi dengan dunia luar, apakah ini keluar? Haha, aku tidak bisa memikirkannya, kita benar-benar menyelesaikan persidangan. Beberapa orang menjerit dan menjerit, karena mereka merasakan nafas alam semesta yang rusak, mereka harus meninggalkan rahasia ini. Pada saat ini, melihat ke belakang, tubuh Chu Feng kaku di sana, kulit kepalanya sudah digoreng. Hong Xuan, Fei Ling, Ziyan, Yuan Mo dan orang-orang lain juga kaget. Seluruh orang itu seperti patung tanah liat, rambut kusam, dan matanya ngeri. Itu masih dalam puing-puing ringan pada waktu itu, ada masalah. Itu adalah cermin yang rusak, memancarkan kekacauan, dan dengan curiga bertahan hidup. Itu mencerminkan kebenaran masa lalu dan mencatat apa yang terjadi. Itu mencerminkan seseorang, pendukung, memegang pedang, dan tiba-tiba bergoyang, untuk membuka langit. Cermin ini, catat semuanya di masa lalu, hati-hati. Menatap, jangan lewatkan, kembali dan katakan pada Tuhan. Jenius matahari menggigil dan bibirnya mengerang. Boom! Kemudian, orang-orang melihat bahwa pria itu dengan kasar memutar dan membuka semua rintangan, dia memotong waktu dan ruang, adalah sebab akibat, dan merupakan akar dari segalanya. Pada saat itu menghancurkan yang abadi dan memotong langit. Chu Feng ngeri, ini adalah adegan bisu, tetapi lebih mengerikan dari kop surat yang dia lihat sebelumnya, tetapi juga luar biasa, ngeri untuk menggulung masa depan. Sebuah cermin, yang direkam oleh miliaran tahun, terkait dengan kota ini, terkait dengan percabangan dalam sejarah evolusi, terkait dengan simpul-simpul yang mengerikan. Ini adalah spekulasi dari Chu Feng, matanya tenang, dan hatinya penuh gelombang. Lihat, ada kota ini di cermin, itu terkait dengan kota ini. Boom! Seolah ombak datang dari ombak, perlu untuk menghancurkan hati orang-orang. Namun, ini hanya ilusi, nyatanya tidak ada suara sama sekali, cermin yang pecah mencerminkan pemandangan lama yang sunyi. Lelaki itu terlalu samar, terbungkus kabut energi yang tak bisa dijelaskan, dan bahkan kekacauan pun pecah. Di antara mereka, ruang dan waktu yang luas, di tanah yang luas, ada terlalu banyak kota seperti ukuran muceng, yang tampaknya hanya sebuah benteng kecil. Pedang itu memecahkan waktu dan ruang, dan sentuhan cahaya pedang menyapu kota kayu, membiarkannya menghancurkan bagian bawah, jatuh dalam gemuruh. Prestasi. Apa yang disebut lintas bagian, yang disebut kota raksasa ini, hanya sebuah kota di masa lalu ilmu pedang yang kuat, sepotong Jiangwang menyapu sebuah kota. Betapa mengerikan medan perang yang sebenarnya. Para jenius diam-diam, dan jika gambar-gambar itu benar, mereka akan melampaui kengerian imajinasi hidup. Kemudian, kertas surat menguning muncul lagi, naik dan turun tepat waktu, dan akhirnya jatuh. Semuanya, saya berbicara tentang kata-kata, saya akan membawa Anda keluar, dan saya akan melewati bea cukai, pergi. Teriak Chu Feng pada ratusan evolusionis, menunjuk ke pintu keluar rahasia di depan. Kemudian dia melihat ke kota yang tersisa dan menatap ke arah alat tulis itu, berkata, ini hal yang aneh. Selalu terasa seperti deja vu, sama seperti reinkarnasi yang lain. Jenius yang sedang tertawa, berapa banyak orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang reinkarnasi. Juga perlu untuk mengambil gambar di tempat terlarang di dinasti Yang. Kertas yang diambil bukan untuk orang lain, dan sebagian besar untuk yang paling tersayang dari kekuasaan atau untuk kekuatan untuk bereinkarnasi sendiri. Fei Ling dan Hong Xuan keduanya tertawa dengan kesombongan mereka, dan ying-ying mereka bersinar, diselimuti oleh para dewa, jika putra Tianzun turun ke dunia. Chu Feng melihat postur mereka, dia tiba-tiba miring dan berkata, berapa banyak yang Anda ketahui tentang reinkarnasi, apakah ada yang berpengalaman di rumah? Dia memiliki sikap menghina, stimulasi yang disengaja, dan tentu saja alasan untuk penghinaan diri, dia belum menerima makalah, dan lebih dari satu. Ini jauh lebih dari yang kamu tahu. Seseorang tidak bisa melihatnya, sikapnya sombong, dan dia puas diri, seperti orang mandul yang mengabaikan tanah biadab. Lebih. Hehe, Chu Feng dengan tenang berkata, kalau begitu kamu membicarakannya, reinkarnasi, mengerti. Jika kami tidak mengerti, kamu bahkan lebih buruk. Di dunia ini, orang-orang yang paling kuat semuanya berada dalam reinkarnasi.
Pernahkah kamu mendengar ini? Chu sangat berbeda, apakah ada hal seperti itu? Dia tidak terlalu percaya. Dia tersenyum dan berkata, jangan serahkan harta untuk gosip semacam ini. Benar saja, berita ini tidak dapat dipercaya, dan lelaki itu membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakannya. Apa itu reinkarnasi pribadi? Seluruh dunia mungkin dalam reinkarnasi, yang dapat memahami skala dan keputusasaan ini. Kata Hong Xuan. Chu Feng tampak berwibawa. Dia merasa bahwa penelitian Di yang benar-benar mengerikan dan menakjubkan. Sisi lain tidak mengatakan apa-apa, dan dia membiarkan hatinya bergetar. Seluruh dunia mungkin reinkarnasi. Dia menghela nafas dan berkata, lihat, aku dalam reinkarnasi, seperti orang yang paling kuat dalam sejarah. Wajahnya sangat tebal. Ini adalah evaluasi jenius dari Yang, semua memutih, terlalu malas untuk merawatnya. Chu Feng berkata lagi, saya selalu merasa bahwa ada orang di tengah-tengah memanggil saya, itu adalah kehidupan saya sebelumnya, atau akhirat saya harus melihatnya. Semua orang mengira dia bercanda dan tidak memperhatikan. Namun, Chu Feng berbalik dan benar-benar bergegas ke kota, dan menghilang dalam sekejap mata. Kemana harus pergi? Seseorang berteriak, kejeniusan matahari mengejar bersama, yaitu, Fei Ling, Hong Xuan tidak ragu-ragu, memenuhi sumpah, dan sekarang saatnya untuk membersihkan penduduk asli. Di bawah kotak kayu, Chu Feng yang menghilang muncul di tempat rahasia, mengeluarkan setetes darah, menciptakan kembali dirinya di tempat, persis sama dengan dia, dan dikendalikan oleh cahaya jiwa. Kemudian, tubuh aslinya berbalik dan pergi, meninggalkan tubuh berbentuk darah. Benar-benar mengejar ketinggalan dengan orang-orang di depan, secara diam-diam menembak, dan kenangan lama dari jiwa beberapa orang, seperti dia memanggil beberapa kenangan dari orang tua. Dia percaya bahwa bahkan jika evolusionis tingkat dewa mengeksplorasi jiwa orang-orang ini, mereka tidak akan menemukan apapun. Bahkan jika ada tembakan Tianzu, Anda mungkin menemukan petunjuk, dan itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan, karena orang-orang tua ini pasti tidak akan memilih Tao dari Taiwu, Yi, dan primitif setelah sukses. Sekte-sekte evolusi yang diciptakan oleh musuh Taiwu juga datang, dan ini adalah pilihan terbaik mereka. Jika orang-orang tua ini memasuki matahari, dan akhirnya menemukan jejak orang itu, mungkin mereka akan memberikan perlakuan istimewa, setelah semua orang tahu bahwa ia memiliki harta. Jika Anda memiliki sedikit ingatan tentang kotak batu, dan menjaga orang-orang tua ini, jika dia muncul suatu hari, maka mungkin itu masih pemikiran prematur. Tentu saja, ia berharap Tianzun tidak melihat bahwa orang-orang ini sedikit terpana. Di kejauhan, setetes darah dari Chu Feng berteriak dan berteriak. Untuk memahami rahasia terbesar dari masa lalu dan sekarang, untuk memenangkan surat itu, apa yang terjadi di dunia yang paling memalukan di jalan. Faktanya, semua orang tahu bahwa pentingnya alat tulis itu adalah pedang, dan sebab serta akibatnya pecah. Kekuatan macam apa ini? Jika itu benar-benar selembar kertas yang sulit dikirim dari simpul kunci terpenting dalam sejarah evolusi, ia harus membawa rahasia membiarkan kekuatan besar yang. Pedang itu pecah selama berabad-abad, dan selembar kertas yang dikirim menarik hati semua orang. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Seseorang tidak bisa duduk diam dan mengikuti. Hai. Namun, daging Chu Feng keluar di tempat, berubah menjadi kabut darah, dan menjadi abu terbang. Itu masih jauh dari kota kayu, dan itu rusak. Aku mengerti bahwa hanya ketika aku terdegradasi, aku hanya bisa masuk ke sini setelah aku mati, aku akan datang. Sebenarnya, seruan nyaring itu sangat aneh. Sebenarnya, ini hanya sekilas jiwa angin Chu, berteriak sebelum melarikan diri, dan dengan cepat mengejar tubuh yang sebenarnya. Fei Ling, Hong Xuan dan yang lainnya mengerutkan keningnya, belalang ini mati agak bodoh, jadi sudah mati. Namun, mereka mengakui bahwa mereka juga agak tidak rela, mata mereka panas, dan mereka ingin mendapatkan surat itu di halaman, dan mereka tidak bisa menunggu. Orang ini secara fisik hancur. Apa maksudmu dengan berteriak seperti itu? Hantu itu percaya padanya, dan dia ingin menggali untuk kita. Belum tentu, kembali dan katakan. Bagian depan terlalu berbahaya, daya tarik, dan waktu penuh dengan fragmen, itu mengerikan. Jenius yang sedang menatap ke depan, menunjukkan warna martabat. Mereka tidak kecil sama sekali, dan tentu saja merasakan kengerian tempat ini. Mungkin Tianzun bahkan bisa melihatnya ketika dia datang ke sana. Untuk sesaat, mereka gemetaran dan melihat surat yang memudar, berpikir bahwa mungkin tubuh evolusi akhir telah muncul, sebuah surat yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk di tingkat itu. Orang yang disebut paling kuat dalam sejarah dapat dipilih untuk waktu dan ruang serta sebab dan akibatnya. Pergi. Pada akhirnya, semua orang pergi dan keluar dari rahasia. Dunia luar sensasional, dan banyak evolusionis yang menghancurkan alam semesta tercengang dan menyesal. Siapa yang benar-benar sukses?
Beberapa orang menyesal bahwa mereka sedang sekarat. Belum lama ini, Ye Hao pernah meminta semua orang untuk pergi di jalan bersama, dan kemudian pergi ke Shaoguan. Akibatnya, mereka menolak. Banyak orang diam-diam terdegradasi dan tidak dapat berkata-kata. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin untuk berhasil. Akibatnya, aku menyesal. Seseorang berteriak dan ingin muntah darah. Ratusan orang telah berhasil melewati, menarik kesedihan beberapa orang di Yang. Chu Feng melihat kejauhan dan mengubah penampilannya. Belum lama ini, dia bisa dengan mudah membunuh Hong Xuan, Fei Ling dan lainnya, tetapi untuk memastikan bahwa Yuan Mo, Ziyan dan yang lainnya tidak kecelakaan, dia menolak. Jika Anda ingin membunuh Hong Xuan, Fei Ling dan yang lainnya, ia bisa melakukannya kapan saja. Sekarang, pastikan bahwa Ziyan dan yang lainnya berada di jalan dengan aman. Lebih penting untuk tidak memiliki perselisihan dan kecelakaan. Beberapa hari kemudian, beberapa orang, seperti Ziyan dan Yuan Mo, berhasil memasuki pintu Tianwu Tianzun. Mereka terlindung dan siap memasuki dinasti Yang. Bahkan, beberapa pengikut Tao selalu sangat tertarik pada orang-orang seperti mereka. Orang-orang ini ada hubungannya dengan Chu Feng, dan suatu hari nanti mungkin menarik Chu Feng ke pintu. Tidak ada beban sama sekali, dan kemudian aku bisa melepaskannya. Chu Feng tidak lagi peduli. Adapun Ying Yingxian, Yin Fak Xiaolui, Yuan Shicheng, ia percaya bahwa para utusan dari dua kelompok etnis tidak akan membiarkan mereka mengalami kecelakaan, dan mereka harus mengambilnya. Dia tidak perlu campur tangan. Gua suci dan kuil iblis pertama yang telah menghancurkan alam semesta sekarang sangat dekat satu sama lain. Chu Feng sabar, menunggu peluang, ia juga ingin memasuki Yang. Namun, sebelum itu dia ingin membunuh para dewa terakhir. Para dewa yang pergi ke dunia bawah tidak memiliki berita untuk waktu yang lama. Setelah setengah bulan, kelompok dewa terakhir berangkat, dipimpin oleh Raja Dewa Semu, dan tingkat evolusi Chu Feng serupa, total 7 dewa. Kali ini, Chu Feng diam-diam mengikuti, semakin berani, bahkan jika ada dewa semu di jajaran. Setelah jauh ke dalam laut yang kacau, Chu Feng menyulitkannya. Pertama, dekrit Tianzun dari busur diam-diam dihapus, dan dikumpulkan di dalam kotak batu, dan kemudian dibombardir dengan kuat. Evolusionis tingkat dewa sama sekali bukan lawannya. Dalam sekejap mata, ia dibantai oleh 2 orang. Adapun sang Mirrorer, apalagi yang menyentuhnya, ia menjadi abu terbang. Boom! Namun, Raja Semu Dewa memang sangat kuat, membunuh dengan angin Chu, kekacauan yang pecah, dan disintegrasi kapal besar, sangat sengit. Pada akhirnya, tangan kanan Chu Feng membawa pedang berdarah, memegang kotak batu di sebelah kiri, dengan acuh tak acuh berdiri di tengah-tengah kapal besar di antara 4 sisi, mayat Wang Semu Dewa, terbunuh olehnya. Partikel ilahi dan bahan leluhur terus jatuh ke tubuhnya. Hati Chu Feng bermartabat. Raja kuasi suci pada tingkat yang sama dengan dia. Dia berada di bidang kekejaman Allah. Kedua pria itu benar-benar membunuh ratusan pukulan untuk mengakhiri pertempuran. Biarkan dia merasakan keseriusan situasi. Di masa lalu, di hadapan orang-orang evolusionernya di tingkat yang sama, dia selalu hancur dan menyapu musuh. Tapi sekarang, seorang Raja Semu Dewa di Yang, saya tidak tahu apakah itu sosok yang panjang, dan benar-benar membunuhnya begitu lama. Jika orang ini adalah Raja Semu Dewa biasa, itu berarti bahwa jika saya memasuki dinasti Yang, apa yang harus saya hadapi di masa depan adalah tekanan yang benar-benar tak terbayangkan. Chu Feng menghela nafas. Dia bertekad untuk menempuh jalan terkuat, jika tidak maka tidak akan bisa naik di dinasti Yang, akan ditekan oleh semua jenius, tidak ada keuntungan di tingkat yang sama. Chu Feng kembali ke alam semesta yang rusak, siap untuk menyelinap ke matahari. Perasaan hampir bergaul, virus Songluonoro, dibawa kembali dari taman kanak-kanak oleh anak-anak di rumah. Akibatnya, dia segera menjadi hidup dan menendang, tetapi saya menderita, sakit kepala saya retak, muntah, berbagai masalah, saya selalu merasa bahwa tutup telepon. Yang paling penting adalah virus ini bisa disembuhkan tanpa obat, hanya bisa susah, dan sekarang sudah lebih baik. Mohon maaf kepada semua orang, pembaruan tidak mengikuti, dan tidak peduli untuk mengirim cuti, karena saya benar-benar dilemparkan, semua jenis ceroboh, saya berharap besok akan lebih baik. Hari ini, saya akan menulis bab kecil di kulit kepala, takut kalau hanya mengambil cuti akan mengecewakan semua orang. Tirai perlahan dibuka, dan pertempuran untuk meninggalkan neraka akan segera dimulai. Chu Feng tenang dan tenang, membawa tangannya, berdiri di tepi kekacauan, menghadap ke seluruh bagian alam semesta yang rusak. Dia tahu bahwa saat yang paling penting akan datang, apakah dia bisa menyelinap ke Yang dari sini, dan akan diumumkan segera setelah keberhasilan atau kegagalan. Jika identitasnya bocor, itu bukan kegagalan total. Dia harus membunuh kuartet, dan para pahlawan yang datang ke darah untuk mencuci matahari. Bahkan jika dunia peduli dengan dunia, saya pikir saat itu sia-sia, tidak bisa mengubah tindakannya, tidak bisa menghentikan tangannya, pedang 3 kaki. Karena,
Tianzun tidak akan berakhir, dan tidak datang. Setelah pedang seperti itu menyapu dunia, bahkan jika itu adalah perang yang mati, tetapi karena kertas genggam, ia juga dapat bereinkarnasi dari lup-lup, dan kemudian memasuki yang untuk memperjuangkan hegemoni. Jika identitasnya tidak bocor, dan penyelundupan yang lancar berhasil, ia akan menjadi orang yang rendah hati, dan itu akan langsung masuk ke yang. Namun, sekarang sulit untuk memasuki yang, apakah itu sulit atau diselundupkan, karena wanita berambut perak Mincuan, yang pernah berjongkok di tambang kuno di luar api penyucian pegunungan Kunlun, telah melakukan ini sekali, amarah yang Tianzun, memerintahkan blokade pada film batas keluar, jika ingin lewat, kesulitannya telah meningkat 10 kali lipat. Berkenaan dengan ini, Chu Feng telah belajar setelah dia telah menghancurkan alam semesta. Dia tenang dan mantap, melangkah ke alam semesta yang rusak, dan melangkah keluar di kedalaman langit berbintang yang dalam. Jika lebih baik untuk mengambil langkah lain, ia hanya dipisahkan oleh lapisan kertas jendela dari bidang para dewa. Cara memecahkannya adalah masalah. Pada titik kritis ini, jika ia menjadi raja para dewa, ia akan memiliki banyak keuntungan dan pemahaman yang lebih besar. Bahkan jika ia gagal, ia bahkan mungkin dapat membantai beberapa dewa di bawah sinar matahari sendirian. Ketika luka tidak hanya sistem antar yang, ada juga hati, darah, dan darah beberapa dewa. Mampu dikirim ke Raja Allah pasti adalah orang yang dihormati oleh Tianzun, dan juga seorang belenggu, mungkin kaki anjing yang setia, seorang pelayan tua di sekitarnya. Sudah waktunya untuk berakhir, ini sudah berakhir, dan kesuksesan akan memiliki hasil. Kata Chu Feng pada dirinya sendiri. Tidak ada banyak waktu. Jalur melalui dua lingkaran sudah tidak stabil. Membran bersinar setiap hari, kekacauan berkedip-kedip, dan jalan akan runtuh kapan saja. Setelah Chu Feng kembali, perhatikan perkembangan terakhir. Gagasan memilih Yin di antara yang tidak berubah. Baru-baru ini, mereka telah melakukan beberapa percobaan pada evolusi. Beberapa spesies Yinan telah dibawa ke dinasti Yang dan telah tumbuh dengan baik. Dan beberapa jenius di matahari datang ke alam semesta ini, mencegat asal-usul Yin kecil, dan mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Ada beberapa promosi untuk evolusi fisik. Pada saat ini, sisi matahari. Gunung-gunungnya luar biasa, sungai-sungai besar, dan yang mendidih. Berdekatan dengan film batas, bagian yang menghubungkan alam semesta yang rusak dijaga di sini, beberapa orang adalah tuan, semuanya adalah dewa jubah emas. Itu akan berakhir, satu-satunya yang disayangkan adalah Yang Zizibao masih belum memiliki jejak. Seseorang berbisik. Beberapa hari kemudian, semuanya akan berakhir, jangan membuat kecelakaan. Dewa rambut ungu membuka mulutnya, matanya seperti listrik, tubuhnya seperti hari ungu, dan dalam yang mendidih, dia sangat agung. Dilaporkan bahwa ada dewa dan cucu yang datang untuk mengamati upacara dan memetik spesies neraka yang terkuat. Dewa berambut perak lainnya membuka mulutnya, dan jubah emas di tubuhnya mengayunkan angin dan suara-suara meraung. Lainnya diam-diam, lalu menghisap udara. 4 gunung liar, gunung yang terkenal berdiri, sungai Sun melintasi sejuta mil, pemandangannya sangat indah, seperti gambar yang sama. Siapa yang akan datang? Mereka beranggapan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang terkenal yang ingin tampil, bahkan jika mereka tidak sebaik mereka, potensi mereka harusnya jauh lebih besar. Dewa ke-8 di dunia. Dewa berambut perak itu terbuka, jubah emasnya bergoyang, dan wajahnya nampak tak bisa dijelaskan. Dalam dinasti Yang, Anda dapat diperingkat sebagai dewa ke-8 dunia. Karakter semacam ini tidak lagi dapat dijelaskan oleh anak-anak elit, tetapi ibu kota nyata dari langit. Jika tidak ada kecelakaan, jangan katakan Raja Tuhan, yaitu buah surga juga bisa dicapai. Seberapa besar Yang, tidak hanya para murid yang secara pribadi diajar oleh Tianzun, tetapi juga para murid dari kekuatan besar. Ada banyak penguasa dunia, dan berapa banyak orang yang dapat menjamin bahwa mereka dapat membunuh 10 besar di dunia. Dinasti abadi, sekte surgawi surga, tempat tidur kekuatan perkasa, desas-desus tentang tempat untuk pergi tidak diizinkan, apalagi yang ke-8 di dunia. Ke-8 adalah jenius dari gempa terkenal yang terkenal. Yang terlalu besar, dan sistem Tao yang telah diturunkan selama ribuan tahun tidak tahu berapa banyak, yaitu, sekte evolusi dari miliar tahun juga ada, dan beberapa sekte yang telah ada sejak lama belum lagi. Ketakutan yang berakar dalam kematian, jika Anda ingin menghabiskan sumber daya, bagaimana kita bisa melemahkan pewaris inti? Dewa-dewa yang peringkat ke-8 di dunia datang, yang berarti bahwa dewa-dewa ini mungkin tidak cukup untuk menonton, bukan lawan hari itu. Selain itu, ada 2 orang yang berada di peringkat ratusan dewa dan 100 dewa teratas. Evolusi tingkat dewa tingkat atas ini pasti jenius di langit, dan bisa dihubungi melawan raja. Yang penting adalah mereka masih sangat muda. Dibandingkan dengan kita, mereka masih dalam ayunan penuh. Inilah saatnya untuk menunjuk ke pegunungan. Ada harta karun di dunia bawah,
dan ada juga ciptaan pepatah lama tentang orang mati, jadi beberapa talenta paling bergengsi di dinasti yang tidak bisa tidak datang. Lihat lebih banyak, lebih sedikit bicara, situasi terakhir ini bergejolak, airnya sangat dalam. Dewa Rambut Ungu mengingatkan. Di sini sangat sunyi. Patah alam semesta, Chu Feng telah belajar bahwa persidangan terakhir telah diubah, dan rahasia sebelumnya diblokir, dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mendekati. Kotak kayu itu secara tidak sengaja ditemukan dan melewati tanah. Banyak orang melihat keajaiban yang mengerikan di bawah tanah. Setelah dibaca oleh para dewa, mereka langsung diblokir dan kemudian dilaporkan kepada pria hebat Diang. Situs percobaan terakhir, dipilih kembali, akan tetap menjadi sepotong misteri benua dalam kekacauan yang berdekatan dengan matahari. Setelah melewatinya, Anda dapat langsung menuju matahari. Dalam beberapa hari terakhir, ada dewa yang diatur secara pribadi. Waktunya masih berlimpah. Chu Feng telah berbalik di alam semesta yang rusak. Dia telah pergi ke Gua Zuxian, tempat yang aneh. Planet ini seperti sarang cacing. Penuh dengan gua, tetapi ada awan putih di mana-mana. Xian Qi. Dengan perasaan itu, dia melihat bahwa itu tidak sederhana, dan kekuatannya secara alami dekat. Dia melihat Luoli kecil berambut perak yang tak terkalahkan, dan Ying Yingxian. Menonton dengan diam, dia berbalik dan pergi karena ketiganya dalam posisi yang baik. Dia juga mengunjungi aula setan pertama dan melihat Yuan Sicheng dan Yuan Yuan. Dia lebih dekat ke kuil Amitabha, dan loncengnya panjang. Di bawah sinar matahari terbenam, kuil-kuil penuh dengan keemasan, suci dan sederhana, kuil kuno Leiyin, dan pesona Buddha sangat luar biasa. Akhirnya, Chu Feng sekali lagi memasuki rahasia, di dekat kota kayu. Bahkan jika para dewa telah memblokir jalan-jalan di daerah itu, mereka tidak bisa menghentikannya dan tiba di tanah. Dia sangat enggan, di kedalaman bumi, ke ruang kotak batu, melindungi dirinya sendiri, dia ingin mendekati kota kayu. Chu Feng merasa bahwa ini memang sedikit kematian, tetapi dia benar-benar tertarik oleh simpul kunci dari sejarah evolusi saat itu dan sebab dan akibat dari pedang, dia ingin mengerti. Saya tidak tahu mengapa, dia selalu merasa dipanggil. Apakah surat itu? Di dalam kotak batu, dia mengeluarkan dekrit Tianzun dan memblokirnya di sedikit celah yang tersisa di dalam kotak batu itu, jadi dia mendekati kota kayu itu. Jika Anda bisa tiba, bersoraklah. Jika situasinya tidak benar, dia tidak akan kuat, dan dia akan berbalik. Benar saja, ketika mendekat, sisi kotak batu bersinar sedikit, dan tujuan dari guru surgawi bergetar. Pada akhir hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa sudut dekrit Tianzun terbakar. Situasi ini agak mengerikan. Dia memiliki dua dewa surgawi lengkap di tangannya, dan setengah dari mereka patah, yang dapat mendukung periode waktu. Pada saat ini, dia berada di dekat kota kayu di bagian bawah bumi, dan dia harus masuk, dan pergi ke kop surat yang sudah menguning. Benar saja, tujuan dari penghormatan surgawi juga tidak dapat menghentikan potensi di sini. Bagian dari sisa kota mengandung tekanan yang tak terbayangkan, dan tujuan dari undang-undang ini adalah dibakar menjadi abu dalam sekejap. Chu Feng tidak mau memikirkannya, dia harus berbalik dan pergi, dia tahu usaha ini gagal. Namun, kengerian itu terjadi, pada saat ini, kotak batu itu mengeluarkan suara abnormal untuk pertama kalinya, sedikit raungan, dan keenam wajah itu bersinar pada saat yang sama, menjadi sangat jernih dan memalukan. Chu Feng kaget, ini adalah pertemuan pertama setelah dia mendapatkan kotak batu. Di masa lalu, bahkan jika kotak batu bersinar, itu hanya satu sisi, dan di sini 6 adegan bersinar, hancur dan transparan, melawan potensi. Jantungnya berayun, kulit kepalanya mati rasa, dan asal-usul kotak batu itu sebagian besar di luar imajinasi. Ketakutan yang panjang dan mengerikan mungkin terkait dengan beberapa simpul kunci dalam sejarah evolusi. Dia tidak lagi ragu-ragu dan pindah. Karena tidak ada bahaya sekarang, dia terlindung. Dia ingin bergegas ke tempat di mana fragmen cahaya kaya, dan mengambil surat itu. Boom! Dia mendengar suara yang mengerikan, dan langit dan bumi tampaknya terbalik, semuanya pada awalnya dibungkam, dan suara pertama dari alam semesta kembali ke lubang. Lalu, ada ilusi di Chu Feng, dan semuanya tenang. Waktu dan ruang ini, penyebab dan efek dari pemotongan ini, semuanya dipadatkan. Untuk sesaat, dia sepertinya melihat banyak hal. Di padang belantara, binatang buas yang terbunuh, Phoenix jahat adalah hegemoni, dan darah menetes, ada orang-orang muda yang telah keluar dari hutan belantara, dan mereka bersaing di dunia. Di kuil, patung dari patung itu, pelacur, jika peri, cincin, wanita tua, gadis dan sebagainya. Di tanah terlarang, mulut berdarah terbuka lebar, untuk menelan dunia. Di ujung langit dan bumi, kabut berkabut, dan itu ada di bumi, untuk menutupi segalanya. Anginnya aneh, dan gambarnya benar-benar terpantul, informasi apa yang sedang dikirim.
Segera, dia menemukan bahwa itu seperti sebuah adegan dari era yang berbeda. Kemudian dia gemetar, ini yang disebut waktu dan ruang, seolah-olah ringkas menjadi gambar, dia hanya melihat beberapa fragmen, dan banyak lagi. Segera setelah itu, dia menyeramkan dan ada semacam pencerahan. Itu bukan ilusi. Sepotong surga dan bumi ini, alam semesta ini, masih seperti gulungan, dan dia dan semua makhluk melukis manusia. Untuk melompat keluar dari gambar, hatinya bergetar, apakah itu hanya gambar di dunia bawah?